Kendaraan lapis baja tercanggih di dunia dikirim ke gurun dalam misi khusus, tetapi orang-orang di dalamnya bukanlah penjahat keji maupun pasukan khusus elit. Mereka adalah guru. Kalian seharusnya sudah menerima pemberitahuannya. Jangan meninggalkan area yang telah ditentukan tanpa izin dan jangan mengatakan hal yang provokatif kepada para narapidana. Lanjutkan dengan hati-hati dan tetap waspada. Ternyata tujuan perjalanan ini adalah penjara internasional terbesar di dunia, Fairglen. Karena reputasi penjara yang terkenal kejam, suasana di dalam kendaraan menjadi hening mencekam sepanjang perjalanan. Pada akhirnya, seorang guru sains wanita bernama Lara tidak bisa menahan diri untuk menyapa pria yang duduk di sebelahnya. Dia mengetahui bahwa pria itu, Jin Danteng, juga seorang guru sains, sama sepertinya. Percakapan mereka perlahan-lahan mencairkan suasana. Meskipun selain mereka berdua, para guru lainnya masing-masing memiliki spesialisasi dalam mata pelajaran yang berbeda. Setelah beberapa perkenalan singkat, para guru di dalam kendaraan perlahan-lahan menjadi akrab satu sama lain. Salah satu dari mereka kemudian secara alami mulai membicarakan tentang legenda yang menyelimuti Fairglen. Fairglen, tampaknya, tidak muncul seperti penjara biasa. 50 tahun yang lalu, sebuah meteorit jatuh di gurun. 5 tahun kemudian, atas upaya gabungan beberapa negara, penjara yang dikenal sebagai Fairglen pun didirikan. Karena meteorit itu, banyak orang di internet berspekulasi bahwa alien ditahan di sana. Beberapa sarjana bahkan mengklaim bahwa Fairglen terhubung dengan gerbang neraka. Berdasarkan rumor tersebut, seorang guru pria menebak bahwa murid-murid mereka bukanlah tahanan, melainkan monster. Klaim itu dengan cepat dibantah oleh John Dante. Sebagai pendidik, kita tidak seharusnya mempercayai hal-hal seperti itu. Dimanapun mereka berada, semua orang hanya mencoba untuk bertahan hidup dan semua orang berhak untuk belajar. Tapi Tuan Danteng, apakah Anda tidak takut? Bahkan jika rumor itu salah, ini tetaplah penjara yang menahan narapidana dari seluruh dunia. Jiang Danteng menjawab dengan tenang, mereka hanya kurang pendidikan. Setidaknya, begitulah menurut saya. Sebelum yang lain sempat menanggapi, para prajurit yang mendampingi membuat pengumuman. Mereka akan tiba di Fairglen dalam 5 menit. Jiang Danting akhirnya bisa melihat dengan jelas penjara tempat dia akan mengajar. Tempat itu tampak seperti raksasa baja yang diselimuti kabut. Penjara terbesar di dunia, Fairglen. Para prajurit memperingatkan mereka untuk menyerahkan semua barang pribadi dan melarang keras pengambilan foto apapun. Segera, semua orang menyadari bahwa seluruh penjara diselimuti kabut tebal. Jangankan mengambil foto, bahkan melihat dengan jelas dengan mata telanjang pun sulit dan ini baru pos pemeriksaan pertama. Untuk mulai mengajar, mereka harus melewati setidaknya 1 pos lagi. Pada saat itu, para prajurit berbicara lagi. Setelah kalian menyerahkan barang-barang pribadi, kami akan mengantar kalian ke ruang kelas yang telah ditentukan. Demi keselamatan kalian, harap patuhi peraturan kami setiap saat. Mungkin terpengaruh oleh rumor sebelumnya, Jiang Danteng benar-benar merasakan ketakutan. Tapi karena sudah sampai sejauh ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dia terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak takut, semuanya demi bertahan hidup. Pada saat dia berhasil menenangkan emosinya, dia telah tiba di ruang kelas. Namun, begitu dia duduk, ada sesuatu yang terasa salah. Tempat dia mengajar adalah ruang isolasi. Bahkan kaca di depannya anti peluru dan Zhang Danteng bertanya-tanya apakah para siswa bisa melihat papan tulis dengan jelas. Sebelum dia sempat mengajukan pertanyaan, prajurit yang bertugas mendorong pintu hingga terbuka. Tuan Jiang, apakah Anda siap? Kami akan membawa para narapidana masuk sekarang. Sampai kelas berakhir, jangan tinggalkan tempat duduk Anda dalam keadaan apapun. Ingat itu. Saat pintu logam terbanting menutup dengan suara dentang keras, jantung Jiang Danteng serasa melompat ke tenggorokannya. Dia samar-samar bisa mendengar langkah kaki mendekat. Murid-muridnya akan segera tiba. Tetapi begitu pintu terbuka, Jiang Danteng menarik napas tajam. Dia hampir tidak percaya bahwa sosok-sosok aneh yang berdiri di hadapannya adalah murid-muridnya. Menatap mereka. Rasa takut di dalam diri Jiang Danteng mencapai puncaknya. Rumor itu muncul kembali di benaknya bahwa semua yang dikurung di dalam Fairglen adalah monster. Jiang Danteng memaksa dirinya untuk tetap tenang, berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa mereka adalah manusia, hanya kurang pendidikan. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya kembali tenang. Saat dia mengambil mikrofon, dia menjadi guru yang percaya diri sekali lagi. Selamat siang, semuanya. Saya John Danting, instruktur sains kalian. Untuk mencairkan suasana, dia membuat lelucon kecil. Ada banyak mata pelajaran menarik yang ditawarkan kali ini, tapi saya dengar sains adalah yang paling populer. Menurut kalian kenapa begitu? Apakah kalian berencana membuat roket dan kabur dari penjara? Namun yang mengejutkan Jiang Danteng, para narapidana tetap diam 1000 bahasa. Hal itu malah membuatnya bingung bagaimana harus melanjutkan. Dia tidak punya pilihan selain mengalihkan pembicaraan kembali ke pelajaran. Hari ini, kita akan memilih topik yang lebih sederhana dan lebih menarik daripada membuat roket.
Mari kita masuk ke dunia alam. Kalian semua seharusnya melihat apa yang ada di meja kalian, kata John Danteng. Itu adalah ubi jalar. Menanam ubi jalar biasanya merupakan kegiatan sains yang dilakukan bersama siswa sekolah dasar. Tetapi para narapidana dari seluruh dunia ini sebagian besar tumbuh di geng, membuat pengalaman seperti menanam ubi jalar sama sekali tidak mereka kenal. Prosesnya mungkin terasa membosankan pada awalnya, tetapi dengan cangkir kecil, sedikit air, dan sedikit kesabaran, kalian bisa melihat ubi jalar itu tumbuh. Jin dan Ting percaya bahwa melalui pertumbuhan ini, mereka bisa memahami nilai kehidupan. Siswa-siswi Verglen, alasan kita semua ada di sini hari ini adalah karena setiap dari kalian memiliki keinginan untuk belajar. Bagiku, kalian sama seperti ubi jalar ini, penuh dengan potensi tak terbatas yang tidak ditentukan oleh lingkungan kalian. Jadi mulai hari ini, mari kita coba menanam ubi jalar bersama-sama. Sebelum dia selesai, seseorang menggebrak meja. Apa kau mengejekku? Mengatakan aku mirip ubi jalar. Jiang Danting buru-buru menjelaskan, bukan itu maksudku. Maksudku, kalian semua, seperti ubi jalar, memiliki potensi tak terbatas untuk tumbuh. Tetapi sebelum dia bisa menjernihkan kesalahpahaman, dia mendengar suara seseorang menggigit ubi jalar. Beberapa siswa sudah mengambilnya dan mulai makan dengan lahap. Itu bukan untuk dimakan. Aku membagikannya untuk pelajaran, bukan untuk kalian makan. Jin Danting tidak bisa memahaminya. Orang-orang ini datang dengan sukarela, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau bekerja sama. Pada saat itu, dia mendengar suara Hei yang sangat tidak sabar dan dengan cepat melihat ke arah sumbernya. Hentikan trik murahanmu. Katakan saja, bagaimana kabut itu dibuat? Pertanyaan itu mengejutkan Jiang Danteng. Bagaimana kabut dibuat? Memikirkan kabut yang menyelimuti Verglen, dia langsung mengerti. Kau bertanya bagaimana kabut terbentuk. Benar, narapidana itu menyeringai. Ilmuwan, apa kau bahkan tidak tahu apa itu kabut? Jiang Danteng menjawab dengan canggung, aku hanya seorang guru sains. Memanggilku ilmuwan, apakah itu caramu menanggapi leluconku tadi? Sebelum Jiang Danteng bisa menyelesaikan kalimatnya, kaca anti peluru di depannya tiba-tiba pecah. Pria yang berbicara tadi tidak menggunakan senjata sama sekali. Dia menghancurkan kaca anti peluru itu dengan kepalanya. Saat itu juga, Jiang Danteng benar-benar kehilangan keberaniannya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Narapidana itu menatapnya dengan mata buas. Kau benar-benar pikir aku bercanda? Jiang Danteng panik dan berteriak, ruang kontrol, seorang narapidana memecahkan kaca. Hampir di saat yang sama dia meminta bantuan. Sekelompok besar prajurit bersenjata lengkap menyerbu masuk ke dalam kelas. Mereka tidak menargetkan siapapun secara khusus. Sebaliknya, mereka menembak secara membabi buta ke semua orang. Pada saat itu, John Danting merasa semua orang di sini sudah gila. Dia menggedor pintu seperti orang gila, sangat berharap seseorang akan membiarkannya keluar. Tetapi suara di earphone-nya terdengar dingin dan datar. Tunggu sampai semua orang telah dilenyapkan. Jiang Danteng tidak bisa memahaminya. Apakah semua orang di sini akan mati karena kesalahan satu orang? Bahkan seorang pria buta tanpa mata pun ditodong pistol di kepalanya. Namun ketika Jin Danting sadar kembali, dia menyadari bahwa pria buta yang dia sebutkan tadi telah menghancurkan helm baja seorang prajurit hanya dengan satu tangan. Ini benar-benar sebuah pembantaian. Hanya saja sasarannya salah. Ini adalah pembantaian penjaga oleh para tahanan. Pada saat itu, Jiang Danteng benar-benar yakin bahwa makhluk-makhluk ini adalah monster. Menghadapi pemandangan berdarah seperti itu, dia merasa sulit bernapas. Kesadarannya memudar dengan cepat dan pada akhirnya, dia pingsan total. Jiang Danteng tidak menyadari bahwa pria berkerudung di sudut ruangan telah menatapnya sepanjang waktu. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Zhang Danteng perlahan membuka matanya. Di sudut, dia melihat seorang pria berseragam penjara sedang berjongkok. Mata mereka bertemu. Udara dipenuhi keheningan yang mencekam. Masih terguncang dan belum sepenuhnya sadar, Jiang Danteng justru bertanya siapa pria itu. Saat pikirannya sedikit jernih, dia langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Lingkungannya tidak salah lagi terlihat seperti penjara. Apa yang terjadi? Di mana aku? Pria itu tiba-tiba menjawab, rumahku. Mendengar kata-kata itu, Jiang Danteng secara naluriah menoleh untuk menatapnya. Tidak diragukan lagi. Orang di hadapannya adalah seorang tahanan. Dia tiba-tiba teringat bahwa kerusuhan telah pecah sebelum dia kehilangan kesadaran. Jiang Danteng sudah tahu jawabannya, namun dia terlalu takut untuk menerimanya. Apakah ini penjara? Apakah ini Verglen? Pria berseragam penjara itu mengangguk berulang kali. Kau membawaku ke sini. Kau pasti menginginkan sesuatu dariku. Benar, pria itu mengangguk lagi dan mengulurkan ubi jalar di tangannya. Tolong beritahu aku cara menanam ubi jalar. Saat itu juga, Jiang Danteng benar-benar terdiam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa inilah alasan dia dibawa ke dalam penjara. Jiang Danteng akhirnya tidak tahan dan berteriak. Semua ini hanya karena ubi jalar? Kau menyeretku ke sini untuk itu.
Kau membawaku ke sarang orang gila hanya demi ubi jalar. Jiang Danteng merasa seperti akan kehilangan akal sehatnya. Akhirnya, dia percaya apa yang dikatakan guru itu. Yang dipenjara di sini sama sekali bukan manusia. Para penjaga sudah dicabik-cabik oleh orang-orang gila ini dengan tangan kosong. Dan sekarang, sepertinya gilirannya. Jiang Danteng tiba-tiba menyadari sesuatu. Pria berlabel tahanan 182 itu menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggung saat berbicara. Rasa dingin menjalari pikiran Jiang Danteng. Ini gawat. Apakah itu pisau? Merasakan bahaya, Jiang Danteng menerjang ke depan. Dasar brengsek. Untuk menghindari dibunuh oleh nomor 182, dia harus menyerang lebih dulu. Untungnya, gerakannya berhasil. Nomor 182 benar-benar lengah. Jiang Danteng percaya dia telah mengendalikan situasi. Bagaimanapun, pria ini masih terlihat seperti manusia dibandingkan yang lain. Dia juga seseorang yang hampir tidak diperhatikan selama kerusuhan. Jadi selama Jiang Danteng tetap tenang, situasinya masih bisa dikelola. Prioritas pertama adalah merebut senjata apapun yang mungkin tersembunyi di tangan kanan itu. Saat itulah Jiang Danteng menyadari kebenarannya. Lengan kanan pria itu tidak berisi lengan sama sekali. Meskipun canggung, dia tetap mengikat satu-satunya tangan kiri nomor 182 yang tersisa. Menggunakan kekerasan itu salah, tetapi dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan lain. Menahan amarahnya, Jiang Danteng menuduh nomor 182 telah menyeretnya ke dalam bahaya dengan kebodohan seperti itu. Menculik seseorang di dalam penjara benar-benar tidak masuk akal. Kau ingin belajar cara menanam ubi jalar? Maaf, tidak akan terjadi. Dia tidak akan mengajari seseorang yang bahkan tidak bisa berpikir jernih. Makan saja ubi jalarnya sendiri. Setidaknya tidak akan sia-sia. Adapun dia akan meninggalkan tempat ini sekarang. Sambil berbicara, dia mulai menghitung. Berapa nomor kamarnya? Kapan waktu makan? Pintu di luar seharusnya masih terkunci. Benar, Jiang Danteng yakin bahwa kerusuhan itu telah memicu penguncian total. Para penjaga pasti sedang mencarinya. Jika dia membuat keributan yang cukup, mereka akan menemukannya. Tetapi ketika dia melihat keluar ruangan, yang dia lihat hanyalah kabut tebal yang menutupi segalanya. Dia mengguncang pintu besi itu sekuat tenaga berharap seseorang di luar akan menyadarinya. Detik berikutnya, pintu yang dikiranya terkunci itu terbuka karena dorongannya sendiri. Jiang Danteng tertegun. Pintu penjara itu terbuka terlalu mudah. Secara logika, pintu sel penjara tidak seharusnya semudah ini dibuka. Saat dia melangkah keluar, Jiang Danteng akhirnya sadar bahwa tempat ini tidak seperti penjara yang dia bayangkan. Daripada sebuah penjara, Fatland lebih terasa seperti sebuah kota. Apa yang terjadi? Ini sama sekali bukan penjara. Bagaimana ini bisa jadi penjara? Kemana kau membawaku? Tempat apa ini? Sebelum dia sempat berteriak untuk ketiga kalinya, sebuah tangan pucat membekap mulutnya dari belakang. Diam. Kau berisik sekali sejak tadi. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kau tahan saja dan bertahan hidup. Jiang Danteng merasa seperti akan kehilangan akal sehatnya. Bertahan hidup? Di sini? Di tempat sampah seperti ini? Dia meluapkan amarahnya, bersikeras bahwa dia orang normal, bukan tahanan, dan menghina mereka sebagai sampah masyarakat. Suaranya tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba, seorang raksasa seperti gundukan daging muncul di samping mereka. Dibandingkan dengan 182 yang kurus di sebelahnya, ini jelas seseorang yang tidak bisa diprovokasi oleh Jiang Danteng. Dia segera meminta maaf. Maafkan aku tidak sedang membicarakanmu. Tetapi 182 tiba-tiba angkat bicara. Apa yang kau lihat, dasar anjing kampung? Seketika kata-kata itu diucapkan, tahanan kekar itu mengangkat tinjunya yang besar, yang mengejutkan Jiang Danteng. Orang yang kena pukul adalah dirinya. Setelah memukulinya, tahanan itu bahkan mengambil pakaian Jiang Danteng. Barulah setelah itu 182 berbicara lagi. Sudah kubilang jangan terlalu berisik. Terbaring di tanah, Jiang Danteng mengumpat tanpa henti, menyalahkan semuanya pada 182. Sekarang, bahkan pakaiannya pun hilang. Dia menuntut untuk tahu mengapa 182 selalu melakukan hal-hal bodoh yang membuat orang lain terluka, dan mengapa dia memprovokasi monster seperti itu. Dia bahkan menghinanya sebagai orang bodoh yang tidak punya lengan. Melihat 182 tidak bereaksi sama sekali, Jiang Danteng berpikir dia mungkin sudah keterlaluan. Namun, detik berikutnya, 182 mulai melepas pakaiannya tepat di depannya. Jiang Danteng panik total. Setengah berharap skenario konyol ala TV akan terjadi. Tidak peduli seberapa banyak Jiang Danteng meminta maaf, 182 menanggalkan semuanya. Tapi yang terjadi selanjutnya bukanlah yang dibayangkan Jiang Danteng. Setelah membuka baju, 182 menyerahkan pakaian itu kepada Jiang Danteng. Pakailah. Baru saat itulah Jiang Danteng memperhatikan otot-otot terpahat yang menutupi tubuh 182. Dia sadar bahwa mulai sekarang, dia harus sangat berhati-hati dengan kata-katanya di sekitar.
Jiang Danteng ragu-ragu, lalu bertanya, jika aku memakai ini, akan sulit bagi tim penyelamat untuk menemukanku. Benar kan? Tahanan 182 berkata pelan, tidak ada tim penyelamat yang akan datang untukmu. Shoulder membunuh mereka semua. Jiang Danteng membeku. Shoulder, di Fairglen, lebih baik tidak menonjol dari tahanan lain. Ayo, sudah waktunya makan. Saat mendengar itu, Jiang Danteng merasakan secercah harapan. Saat itu waktu makan. Jika dia bertemu staf, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar. Sementara itu, tahanan yang mengambil pakaian Jiang Danteng sedang berjalan sambil bersenandung gembira. Tiba-tiba, seseorang muncul di depannya dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, dari mana pakaian itu berasal? Begitu mengenali pria itu, tahanan tersebut langsung berlutut. Tuan Shoulder, aku mengambilnya dari seorang pria berkacamata di Desa Tahu. Sepertinya dia baru saja pindah ke sini. Desa Tahu, jadi di sanalah dia berada. Tahanan itu baru saja akan memamerkan setelan barunya yang keren ketika Tuan Shoulder menusukkan pisau lurus menembus tengkoraknya. Tidak lama kemudian, tubuh segunung daging itu ambruk ke tanah, sama sekali tidak bergerak. Akhirnya aku menemukanmu, guruku tersayang. Di tempat lain, Jiang Danteng dan 182 menuju ke kafetaria, melewati hutan abu-abu dari beton bertulang. Kulit berwarna abu-abu kusam seperti kamuflase, dan mata penuh rasa lapar seperti binatang buas. Jiang Danteng gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak tahu makhluk apa sebenarnya mereka ini. Dia tidak bisa membedakan apakah mereka manusia atau hewan. Tetapi satu hal yang jelas, dia harus tetap berada di dekat. Inilah penjara terbesar di dunia, Fairglen. Burung gagak sesekali menyapu langit, membuat tempat itu semakin terasa seperti hutan abu-abu. Menatap dengan kaget, Jiang Danteng bergumam, apakah ini benar-benar penjara? Ini terlalu aneh. Orang-orang bisa berjalan bebas dan beberapa dari mereka bahkan terlihat mabuk. Dan benda-benda di atas sana itu orang kan? Bukan hiasan. Bukankah Fairglen dibangun oleh banyak negara bersama-sama? Apakah manajemen semacam ini benar-benar masuk akal? Tahanan 182 tidak menjawab. Dia hanya berkata dengan tenang, kau agak berisik. Jiang Danteng tersadar kembali dan menyadari betapa gilanya dia mengharapkan jawaban dari pria ini. Ini adalah seorang penculik dengan tatapan gila yang sama seperti yang lain. Jiang Danteng terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa pria di depannya juga orang gila. Dia tidak bisa mempercayai siapapun. Untungnya, mereka tidak menghadapi masalah di sepanjang jalan dan tiba di kafetaria dengan selamat. Tetap saja, pemandangan di sini sangat berbeda dari yang dibayangkan Jiang Danteng. Di tempat yang tidak normal ini, kafetaria terasa anehnya normal. Jiang Danteng menebak bahwa para penjaga mungkin mengelola area itu, jadi dia segera melihat ke depan. Saat itu juga, dia membeku. Mimpi buruk konyol ini akhirnya tampak akan segera berakhir. Dilihat dari pakaiannya saja, pria yang berdiri di ujung antrean itu jelas seorang penjaga penjara. Tapi karena Jiang Danteng memakai pakaian tahanan, dia harus menunjukkan bahwa dia berbeda. Seiring berjalannya waktu, dia perlahan mencapai bagian depan antrean. Ketika gilirannya menerima makanan, dia sengaja merendahkan suaranya. Pak, saya seorang guru yang ditugaskan untuk pendidikan narapidana. Nama saya Jiang Danteng. Terjadi kerusuhan, dan saya diculik oleh pria berkerudung di samping saya ini. Anda seharusnya tahu tentang keributan itu. Tolong laporkan ini. Saya guru yang hilang itu, Jiang Danteng. Tidak peduli apa yang dia katakan, penjaga di depannya tidak menanggapi. Ketika Jiang Danteng akhirnya mendongak, dia menyadari ada yang tidak beres. Mata pria itu kosong dan air liur menetes dari mulutnya. Jiang Danteng tidak bisa mengerti mengapa takdir mempermainkannya seperti ini. Kalau tidak makan, pergi sana. Sendok sayur itu mendarat keras di kepala Jiang Danteng. Bahkan setelah kembali dengan makanannya, Jiang Danteng tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Pria itu jelas terlihat seperti seorang penjaga, tetapi mata dan kondisi mentalnya benar-benar tidak beres. Namun semua orang mengenakan seragam tahanan, hanya pria itu yang mengenakan pakaian penjaga. Saat Jiang Danteng mencari penjaga lain, dia tiba-tiba menyadari beberapa tahanan sedang mengawasinya. Rasa takut yang mendalam menyelimutinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan terjebak di sini selamanya. Melihat 182 melahap makanannya di sampingnya, Jiang Danteng mendapatkan ide dan memanggilnya. Bukankah kau bilang ingin belajar cara menanam ubi? Aku bisa mengajarimu, tetapi sebagai imbalannya, kau harus membantuku keluar dari sini. Itu adalah pilihan terakhir yang bisa dipikirkan Jiang Danteng, memanfaatkan kebodohan 182. 182 menjawab, serius, apa kau benar-benar berpikir aku ini bodoh? Satu ubi jalar tidak akan bisa membelikanmu jalan keluar. Panik, Jiang Danteng menjelaskan, tentu saja tidak. Bukankah kau bilang kau membawaku ke sini untuk belajar cara menanamnya? Jika aku mengajarimu, tidak ada alasan bagiku untuk tinggal, dan kau yang menyeretku ke sini. Kau harus bertanggung jawab. Setelah berpikir sejenak, 182 akhirnya berkata, untuk meninggalkan tempat ini,
kau harus menjadi pemimpin super. Jiang Danteng bingung. Apa itu pemimpin super? Seperti Kapten Regu. Cetu 82 menjawab dengan belak-belakan, orang sepertimu tidak akan berhasil. Jiang Danteng menjawab datar, aku tidak pernah bilang aku mau pekerjaan. Jiang Danteng terus mendesak. Jadi hanya pemimpin super yang bisa menghubungi dunia luar. 82 mengangkat garpunya dan berkata dengan dingin, naik pangkat atau mati. Itulah satu-satunya jalan keluar. Jiang Danteng bertanya dengan mendesak, apa artinya itu sebenarnya? Bisakah kau jelaskan? Tapi tidak peduli bagaimana dia mendesak, tahanan 182 menolak untuk berbicara. Berhenti bertanya, menyadari dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ekspresi Jiang Danteng menjadi dingin. Jadi kau tidak pernah berencana membantuku kan? Kalau begitu tidak ada alasan bagiku untuk tetap di sisimu. Aku harus meninggalkan tempat kotor ini secepat mungkin dan kau akan menyesal. Jika aku keluar, kau tidak akan lolos dari hukum. Keluargaku. Dia berhenti di tengah kalimat. Berdebat dengan para tahanan tidak ada gunanya. Pada saat itu, suara yang tidak dikenal terdengar. Guru, apakah Anda Tuan Jiang? Seketika, semua kepala di kafetaria menoleh ke arah pintu masuk. Harapan berkobar di dada Jiang Danteng. Mereka di sini. Tim penyelamat akhirnya tiba. Aku di sini. Aku Jiang Danteng. Dia berteriak sambil berlari ke arah pintu seperti orang gila. Dia percaya bahwa begitu dia mencapainya, mimpi buruk itu akan berakhir. Saya seorang guru sains SMA negeri, usia 32 tahun. Aku di sini. Tetapi yang membuatnya ngeri, mereka yang datang bukanlah penyelamat sama sekali, melainkan kelompok tahanan lain. Seketika itu juga, kepanikan melandanya. Dia telah lari dari satu neraka langsung ke neraka lainnya. Lalu Tuan Shoulder membungkuk dan berbicara perlahan. Lama tidak bertemu, Tuan Jiang. Apa kau ingat aku? Dulu aku ikut kelas ubi jalarmu. Saat pria itu mendekat, Jiang Danteng mundur selangkah demi selangkah. Bagaimana mungkin dia melupakannya? Ini adalah pertama kalinya dia melihat manusia setinggi ini. Bisik-bisik menyebar di sekelilingnya. Itu Tuan Shoulder. Pria itu adalah salah satu dari 6 shoulder di zona 0. Sesuai dengan tinggi badannya yang mengesankan, namanya adalah Tower. Baru saat itulah Jiang Danteng sepenuhnya mengingat bagaimana pria ini telah membantai para penjaga. Ketika peluru ditembakkan ke arahnya, Tower tidak menghindar. Dia malah dengan santai meraih teman di dekatnya. Dengan senyum menakutkan, Tower berkata, bukankah ini sedikit tidak sopan? Kami secara sukarela mengikuti kelas, tapi kalian datang dengan senjata. Karena kalian yang menembak duluan, tidak ada alasan bagiku untuk bersikap sopan. Di bawah tatapan semua orang, Tower mengeluarkan pisau dari mulutnya sendiri. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Pria ini benar-benar orang gila. Mengingat adegan-adegan itu, Jiang Danteng berlutut. Mengapa kau datang mencariku? Tower menjawab dengan tenang. Untuk apa lagi? Tentu saja untuk membuatmu terus mengajar. Tapi biar ku jelaskan, aku tidak tertarik dengan ubi jalar. Mari kita pelajari sesuatu yang lebih berarti. Misalnya, cara membuat kabut. Sambil berbicara, Tower menyerahkan 3 bola biru kepada Jiang Danteng. Saat bola-bola itu muncul, mata para tahanan berbinar. Itu kabut, dan ukurannya sangat besar. Jiang Danteng tiba-tiba teringat tahanan yang menyebabkan kerusuhan. Dia juga menyebutkan kabut. Mungkinkah kabut yang mereka bicarakan adalah bola-bola biru ini? Untuk memastikannya, Jiang Danteng bertanya, sebenarnya apa bola-bola biru ini? Tower tampak terkejut. Kau bertanya padaku apa itu? Kau serius tidak tahu? Mustahil. Kau seorang guru sains. Bukankah guru seharusnya tahu segalanya? Jiang Danteng berteriak, aku belum pernah melihat yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini di dunia luar. Tower menjawab dengan dingin, karena itulah kami masuk kelas. Demi kabut, ke-6 bahu berkumpul. Tujuan dari pelajaran itu adalah untuk membawamu kembali. Tidak apa-apa jika kau tidak tahu apa itu kabut. Kita bisa mulai belajar sekarang. Sambil berbicara, Tower dengan paksa mencoba memasukkan bola biru itu ke dalam mulut Jiang Danteng. Para narapidana di sekitarnya meneteskan air liur saat melihatnya. Jauhkan itu dariku. Ku bilang aku tidak mau. Jiang Danteng berteriak sambil menepis tangan Tower. Begitu ketiga bola itu terbang, mata setiap narapidana berkobar. Mereka menyerbu ke arah bola-bola itu seperti orang gila. Jiang Danteng menatap tak percaya pada pemandangan gila itu. Demi potongan-potongan kabut itu, para narapidana yang tadinya tampak normal sekarang berkelahi dengan ganas. Tower terlihat tidak terkejut. Lihat, semua orang menginginkan kabut. Kabut adalah emas. Ini adalah berkah dari Tuhan. Bajingan tua itu menelannya. Sialan, muntahkan. Muntahkan sekarang. Tak peduli bagaimana mereka berteriak, pria tua yang menelan kabut itu berdiri diam. Yang lain mulai mencabik-cabiknya. Tubuhnya dicabik-cabik, namun pria tua itu tetap membeku dalam postur yang sama. Tower bahkan berpikir betapa menjijikannya orang-orang dari desa tahu itu menjadi gila karena sepotong kabut. Adapun pria tua itu, hari ini, dia akan naik atau mendapatkan kemampuan luar biasa jika ada cukup kabut.
Yah, kau juga tertarik kan? Baru saat itulah Tower menyadari tubuh Jiang Danteng gemetar tanpa henti. Mungkin karena pemandangan yang memuakkan atau karena kontak dengan kabut, tapi dia tiba-tiba mual dan muntah di lantai. Jiang Danteng hampir lupa mengapa dia datang ke tempat seperti ini. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah pulang. Tower bertanya dengan bingung, apa yang kau bicarakan? Jiang Danteng menjawab sambil gemetar, pulang, aku ingin pulang. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bahkan belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Aku bukan ilmuwan, aku hanya seorang guru biasa. Tower jelas tidak mempercayainya. Jangan konyol. TV bilang guru bisa membuat obat dengan kemurnian sangat tinggi dan menjualnya. Jiang Danteng menjawab dengan kesakitan, itu hanya drama TV, dan orang itu adalah seorang profesor kimia. Aku tidak sama. Aku hanya seorang guru SMA biasa yang bahkan tidak punya gelar PhD. Saat Jiang Danteng meneriakkan kata-kata itu, sekelilingnya menjadi sunyi senyap. Jadi maksudmu kau tidak berguna? Aku yang pertama menemukan seorang guru. Aku benar-benar berpikir aku akan menang. Kupikir aku bisa menjadi pemimpin super. Sambil berbicara, Tower perlahan menarik pisau dari mulutnya. Ternyata orang ini tidak lebih dari sia-sia. Saat itu juga, Jiang Danteng teringat adegan keluarganya yang memarahinya. Orang yang sama sekali tidak berguna malah mau mendapatkan sertifikasi mengajar. Apa berencana bermain rumah-rumahan dengan sekelompok anak-anak? Tidak ada seorang pun di keluarga kita yang gelarnya lebih rendah dari PhD. Apa kau mencoba mempermalukan keluarga? 6 tahun tanpa menerbitkan satu pun makalah akademis. Apa yang bisa kau ajarkan? Dante, berhentilah lari. Habiskan 1 tahun lagi untuk menyiapkan makalah baru. Kakak laki-lakinya turun tangan. Ibu, ayah, kalian tidak perlu mengatakannya seperti itu. Menjadi guru bukanlah hal yang buruk. Setidaknya biarkan dia melakukan sesuatu yang dia mampu. Yang paling menderita di sini adalah Danteng. Sudah 6 tahun dan dia masih belum mendapatkan gelar PhD. Tetap saja, mengetahui batasanmu itu ada gunanya. Ayah Jiang Danteng adalah seorang sarjana terkenal yang sering muncul di televisi dan ibunya memegang gelar PhD di bidang hukum. Sementara kakak laki-lakinya sudah menjadi presiden asosiasi psikologi di usia muda. Jiang Danteng sendiri telah mendapatkan rasa hormat dari banyak orang di mimbar. Namun begitu dia kembali ke rumah, statusnya bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing. Hingga hari itu, ketika semuanya berubah, ayahnya melihat dokumen di tangannya dan bertanya, sebuah penjara internasional. Apa itu? Jiang Danteng menjawab, penjara di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aku akan mengajar di sana. Itu adalah institusi yang berafiliasi dengan PBB dan tunjangannya sangat besar. Kakak laki-lakinya menyahut, aku tahu tempat itu. Namanya Fairglen. Benar, mengesankan. Ku dengar semua orang gila di dunia dikurung di sana. Jiang Danteng memotongnya. Dimanapun orang-orang itu berada, mereka hanya mencoba untuk bertahan hidup. Ibunya berkata dengan cemas, Danteng, apa kau benar-benar harus pergi? Kau sudah punya pekerjaan yang stabil di sekolah. Itu membuatku tenang. Ayahnya bertanya dengan marah, kenapa? Apa yang kau lakukan? Omong kosong macam apa ini? Jiang Danteng menjawab dengan tekad yang kuat. Karena aku percaya bahwa memberi orang yang kurang pendidikan kesempatan untuk belajar adalah sesuatu yang sangat berarti bagi kami para pendidik. Saat Jiang Danteng selesai berbicara, kakak laki-lakinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemburkan anggur merah di mulutnya. Maaf soal itu. Anggurnya kena bajuku. Sulit untuk tidak melakukannya setelah mendengar deklarasi besarmu itu. Tapi Dante, kau tahu ini bukan didorong oleh etika profesional seorang pendidik. Itu hanya dorongan sesaat yang lahir dari kebutuhanmu akan pengakuan. Bukankah begitu? Kau tidak mendapatkan gelar PhD, jadi kau menggunakan pilihan-pilihan eksentrik ini untuk membenarkan dirimu. Berpura-pura bahwa kau memilih jalan yang berbeda dan menghiasinya dengan rasa misi yang palsu. Kau mencoba menyembunyikan ketidakmampuanmu dengan cara ini agar kau bisa setara dengan kami. Apa aku salah? Jiang Danteng menatap kakaknya dengan marah. Kenapa kau selalu menilai orang lain dengan standarmu sendiri? Kakaknya menjelaskan, aku hanya mengkhawatirkanmu. Ini gegabah. Tindakan keberanian buta yang lahir dari rasa tidak aman, yang persis seperti rasa keadilanmu yang bodoh. Baru pada saat inilah Jiang Danteng akhirnya menyadari bahwa kakaknya benar, bahwa dia sendiri terlalu bodoh. Dulu, itu adalah pilihan bodoh yang dibuat karena dorongan sesaat. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia akan membayar harga atas tindakannya, akan mati. Baginya, mati di tempat kotor penuh sampah yang hina itu adalah harga yang harus dibayar Jiang Danteng. Semua itu berasal dari kebodohan, dari kurangnya pendidikan. Namun, Jiang Danteng tidak menyadari nomor 182 diam-diam mengangkat garpu di tangannya. Saat Tower mengayunkan pisaunya, sesuatu seperti peluru menembus lurus lengannya, dan Jiang Danteng baru saja lolos dari maut. Jiang Danteng sudah sangat ketakutan sampai mengompol. Sementara Tower melolong kesakitan. Pistol. Siapa yang berani membawa pistol ke sini?
Tepat saat dia mencoba menemukan bajingan yang menyelundupkan pistol, seseorang menjambak rambutnya. Penyerangnya tidak lain adalah nomor 182, dan yang disebut pistol itu tidak lebih dari garpu yang dia lempar. Di depan mata semua orang yang tertegun, nomor 182 menghantamkan lututnya langsung ke leher Tower. Semua orang mendengar suara tulang patah dan melihat Tower perlahan-lahan roboh. Para narapidana yang hadir semua memasang ekspresi tidak percaya. Lord Shoulder yang perkasa, Tower yang dulu tak tersentuh telah jatuh. Yang Danteng hampir tidak bisa mempercayainya. Nomor 182 yang selalu ada di sisinya, ternyata sekuat ini. Seorang bahu baru telah lahir. Seseorang berteriak, memecah keheningan di sekitarnya. Dalam sekejap, para narapidana di seluruh kafetaria menyerbu ke arah nomor 182. Bahu baru, sebutkan namamu. Tolong beritahu kami namamu. Nomor 182 hanya menatap Jiang Danteng. Guru, ayo pergi. Apa kalian semua mendengarnya? Guru, bahu yang baru adalah sang guru. Jiang Danteng benar-benar tidak menyangka akan selamat dari orang gila itu. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menatap nomor 182 di sampingnya. Meskipun pria itu terlihat kurus dan biasanya tidak mencolok, kekuatannya sangat menakutkan. Jiang Danteng bertanya, kau memintaku mengajarimu cara membuat ubi bakar sebelumnya. Itu bohong kan? Kenapa kau mendaftar kelas? Kau melakukannya untuk mendapatkan kabut juga. Benar kan? Bisakah kau membuat kabut? Saat dia bertanya, Jiang Danteng bergidik ketakutan. Aku tidak bisa membuat kabut. Maafkan aku. Tolong biarkan aku pergi. Alasan nomor 182 mengikuti kelas itu sederhana. Hari itu ketika dia keluar, dia melihat antrean panjang. Dia tidak tahu untuk apa antrean itu, tetapi karena kebiasaan, dia menyuruh orang di depannya untuk pergi, hanya untuk diberitahu bahwa menyerobot antrean tidak diizinkan. Seseorang dari luar datang, dan berkata mereka mengadakan kelas di sini. Katanya kuotanya terbatas. Pergi ke belakang antrean. Awalnya nomor 182 tidak tertarik. Tapi pria itu memberitahunya bahwa jika dia mengikuti kelas, mereka akan membagikan baju baru, mengatakan bahwa ini adalah acara pertama seperti ini dalam beberapa tahun dan dia bahkan mungkin bisa belajar sesuatu yang mengesankan. Dan begitulah, dengan ekspresi penuh harap, nomor 182 menyelinap ke dalam antrean panjang. Jiang Danteng terkejut. Itukah alasanmu pergi ke kelas? Lalu kenapa kau menyelamatkanku tadi? Nomor 182 menjelaskan, aku tidak menyelamatkanmu. Aku menyelamatkan baju baruku. Kau tidak mengajariku apa-apa dan kau bahkan mengompol saat memakai baju baruku. Baru saat itulah Jiang Danteng menyadari bahwa dia begitu tegang sebelumnya sampai dia benar-benar mengompol. Tidak lama kemudian, seorang narapidana telanjang berlari keluar dari pemandian. Sementara Jiang Danteng masih di dalam, mencuci pakaian dan berkata, sekarang aku juga punya pakaian sendiri. Akan kucuci pakaianmu sampai bersih dan mengembalikannya secepat mungkin. Tapi apakah pakaian kompang camping yang kau pakai itu punya arti khusus? Sekarang kau sudah punya baju baru, kenapa masih menyimpannya? Nomor 182 menunjuk tanda di dadanya. Ini milikku. Jiang Danteng menjawab, aku tahu, tapi kondisinya sudah seperti itu. Kenapa tidak dibuang saja? Nomor 182 menekankannya lagi. Lihat, ada tulisan 182 di atasnya. Itu berarti ini milikku. Yang ini juga ada tulisan 182. Itu juga milikku. Keduanya milikku. Jiang Danteng terdiam. Dia benar-benar tidak bisa mengerti nomor 182. Jadi maksudmu pakaian kotor ini juga berharga? Atau karena kau hanya punya satu tangan dan sulit bagimu untuk mencuci pakaian? Aku tidak bermaksud mengatakan kau kehilangan satu tangan. Lupakan saja. Akan kucucikan untukmu. Jiang Danteng tidak berkata apa-apa lagi, hanya menggosok pakaian dalam diam. Dalam sekejap mata, dia sudah menghabiskan 1 hari penuh di Fairglen. Meskipun dia sangat ingin melarikan diri, menurut informasi yang dia miliki, monster yang dikenal sebagai Bahu sedang mencarinya, dan makhluk-makhluk itu kemungkinan besar telah mengetahui lokasinya melalui keributan hari ini. Jadi Jiang Danteng harus pergi keesokan harinya. Karena tidak makan seharian, perutnya berbunyi di saat yang paling tidak tepat. Saat Jiang Danteng menunduk, dia tiba-tiba melihat ubi jalar yang dia berikan kepada nomor 182 saat di kelas. Dia bertanya-tanya apakah harus memakannya sekarang. Menukar ubi jalar dengan nomor 182 sudah bukan pilihan lagi. Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti akan terpaksa mengais makanan seperti ini. Tapi apapun yang terjadi, bertahan hidup adalah yang utama. Tepat saat Jiang Danteng hendak menggigit, sesuatu yang abu-abu melintas dan nomor 182, yang tadi berbaring di ranjang atas, tiba-tiba menjulurkan kepalanya. Apa kau mau mati? Jiang Danteng buru-buru menjelaskan, aku hanya terlalu lapar. Bisakah kau memberiku sedikit untuk dimakan? 1 gigitan saja. Tidak boleh 1 gigitan pun. Nomor 182 berkata sambil melompat turun, ini milikku.
Setelah mendarat, nomor 182 mengukir nomornya di ubi jalar itu. Jiang Danteng terdiam tak bisa berkata-kata. Apa kau tahu cara menanam ubi jalar? Kau mungkin bahkan tidak tahu apa artinya menanam. Nomor 182 menjawab, jika kau membunuh ubi jalarku, aku akan membunuhmu. Tutup matamu. Aku sedang menyembunyikan ubi jalarku sekarang. Melihat nomor 182, Jiang Danteng menduga kosakatanya hanya setingkat anak TK. Tingkah lakunya hampir primitif. Lalu terpikir olehnya, mungkin nomor 182 yang seperti ini akan lebih berguna baginya. Bagaimana jika ubi jalar di tanganmu itu memang ditakdirkan untuk mati? Kenapa? Nomor 182, yang tadinya sibuk menyembunyikannya, membeku di tengah gerakan. Saat kau mengukir namamu di atasnya, kau meninggalkan luka. Ubi jalar itu sudah terluka, dan akan terkena penyakit yang sangat mengerikan bernama oksidasi. Dari ekspresi nomor 182, Jiang Danteng tahu trik kecilnya berhasil. Tapi jangan khawatir, masih ada cara untuk menyelamatkannya. Karena kesepakatan kita gagal, aku tidak berencana memberitahumu, tapi akan kuberitahu sedikit. Jika kau mau menanam ubi jalar, kau butuh sinar matahari. Kabut di Fairglen terlalu tebal. Sinar matahari tidak bisa masuk sama sekali. Jadi kau harus pergi ke tempat yang kabutnya lebih tipis. Nomor 182 berkata, tapi desa Tofu sudah menjadi tempat dengan kabut paling sedikit di sekitar sini. Jiang Danteng menunjuk ke jemuran. Itu masih belum cukup. Lihat, pakaian di sini bahkan tidak bisa kering. Jika kau benar-benar ingin menyelamatkan ubi jalar itu, kau harus pergi setidaknya sampai ke gerbang besi besar itu, pintu masuk Fairglen. Hanya dengan begitu kau bisa menyelamatkannya. Sementara itu, seorang narapidana sedang memalu sesuatu, menggerutu tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Yang sedang dia perbaiki tidak lain adalah mantan shoulder, si Tower. Narapidana yang melakukan perbaikan menjawab, jangan khawatir. Kami sudah mendatangkan arsitek terbaik. Si Tower mengumpat, bodoh. Seharusnya kau mencari dokter. Sialan. Apa-apaan yang terjadi di kafetaria waktu itu? Kemampuan yang didapat si Tower dari kabut dalam jumlah besar membuat tulang punggungnya lebih keras dari baja yang diperkuat. Namun tulang leher yang begitu dia banggakan telah patah dalam satu pukulan oleh bajingan tak dikenal. Guru bodoh itu pasti sudah mati. Aku harus menangkap berandalan itu sekarang. Dia pasti menimbun kabut dalam jumlah besar di suatu tempat. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Tidak kusangka kau benar-benar menemukan guru itu. Mengikuti suara itu, pendatang baru itu tidak lain adalah orang yang memicu kerusuhan di kelas sebelumnya. Ketika mereka melihat siapa orang itu, semua orang di dekatnya gemetar ketakutan saat dia melanjutkan, tidak kusangka bahkan tulang lehermu yang berharga itu bisa patah. Si Tower balas membentak, sama seperti biasanya, menyelinap ke wilayah orang lain seperti tikus. Pria itu menjawab dengan bingung, bukankah kita sekutu? Bukankah kita setuju untuk berbagi informasi setelah guru itu ditemukan? Si Tower mencibir, hentikan omong kosongmu. Satu-satunya yang akan menjadi super leader adalah aku. Mendengar itu, pria itu menjadi marah. Jangan membuatku tertawa. Dengan levelmu, jangan pernah bermimpi tentang itu. Dengan itu, dia merebut palu dari tangan sang arsitek. Si Tower panik. Bukankah ini sedikit berlebihan? Menyerang orang yang terluka itu cukup tercela. Bukan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan sampah saat melihatnya. Mengatakan itu, dia mengayunkan palu ke leher si Tower saat masih diperbaiki. Orang yang memicu kerusuhan penjara ternyata adalah Hound, salah satu dari 6 shoulder di zona 0. Tak lama kemudian, semua anak buah si Tower musnah dan pembunuhnya adalah Hound seorang diri. Inilah perbedaan antara seorang shoulder dan orang biasa. Saat Hound keluar, bawahannya sudah menunggu di pintu. Hound memerintahkan berangkat target desa Tofu. Di tengah deru mesin, Hound, salah satu dari 6 shoulder, memulai operasinya. Sementara itu, Jiang Danteng dan nomor 182 masing-masing membawa karung sambil berjalan. Jiang Danteng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Benda ini terlalu berat. Apa isinya? Nomor 182 menjawab tanpa mengangkat kepala, itu barang-barangku. Jiang Danteng mengerutkan kening dan terus bertanya. Apa? Apa di karung ini juga ada tulisan 182? Ngomong-ngomong Tuan 182 siapa namamu? Nomor 182 menjawab, si lengan 1. Jiang Danteng tampak sangat terkejut. Kau pasti bercanda. Nomor 182 berkata dengan tenang. Semua orang memanggilku begitu. Jadi Jiang Danteng bertanya lagi, apa kau tidak punya nama sendiri? Nomor 182 mengulangi, kata demi kata. Semua orang memanggilku begitu. Jiang Danteng menjawab, memanggilmu seperti itu sangat tidak sopan. Aku akan memanggilmu sekarang. Ngomong-ngomong Tuan 182, kenapa kau selalu memakai tudung itu? Apa kau pencuri atau perampok? Dan bagaimana awalnya kau bisa berakhir di Fairglen? Aku selalu di sini. Selalu di sini. Apa maksudnya itu?
Kenapa kau banyak bertanya? Bukankah guru seharusnya menjawab pertanyaan? Guru juga punya pertanyaan. Kau terlalu banyak bicara dan suaramu terlalu keras. Itu kebiasaan pekerjaan. Diam. Setelah berjalan entah berapa lama, Jiang Danteng akhirnya tidak sanggup melanjutkan. Ayo istirahat sebentar. Aku lapar sekali. Aku sudah tidak punya tenaga lagi. Seberapa jauh lagi pintu masuknya? Kita sudah berjalan lama sekali. Kenapa rasanya kita hanya berputar-putar? Nomor 182 berkata dengan tenang. Aku tidak tahu jalannya. Mendengar itu, Jiang Danteng tertegun. Apa katamu? Kenapa kau baru memberitahuku sekarang? Jadi kita hanya berputar-putar di sini selama 2 jam terakhir. Ini membuatku gila. Aku tidak bisa berjalan lagi. Jika kau masih mau menyelamatkan ubi jalarmu, maka gendong aku atau bantu aku cari makanan. Tapi begitu Jiang Danteng selesai berbicara, nomor 182 langsung ambruk ke depan. Melihatnya jatuh, Jiang Danteng bergegas bangkit. Apa yang kau lakukan? Saat nomor 182 tidak merespons sama sekali, kepanikan melanda. 182, ada apa denganmu? Begitu dia melepas tudungnya, Jiang Danteng tidak bisa mempercayai matanya. Tatapan nomor 182 benar-benar kosong dengan air liur dan ingus yang keluar tak terkendali. Apa yang terjadi? Kenapa kau tiba-tiba jadi seperti ini? Tidak, bangunlah, kumohon. Karena tidak bisa membangunkan nomor 182, Jiang Danteng secara naluriah menoleh ke belakang. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Menatap hutan kelabu di belakangnya. Dia ditelan oleh teror yang mendalam. Jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Kau bajingan, bangunlah kumohon. Aku mohon padamu, bangunlah. Tenggelam dalam kepanikan tak berujung, Jiang Danteng benar-benar lupa peringatan nomor 182. Sebelumnya, suaranya yang keras sudah menarik perhatian orang lain, dan kali ini pun tidak berbeda. Sebelum dia sempat bereaksi, sesosok tubuh tegap sudah mendarat di belakang mereka. Jiang Danteng secara naluriah mencoba berbalik untuk melihat wajah orang itu, tapi yang memenuhi pandangannya hanyalah sebuah jari besar. Dan sebelum dia bisa melakukan apapun, tangan-tangan itu memaksa kelopak matanya terbuka. Apa kau orang normal? Pertanyaan tiba-tiba dari pria itu membuat Jiang Danteng bingung. Apa yang kau bicarakan? Maaf, itu tidak sopan dariku. Pria itu perlahan menarik tangannya. Tadi di sini sangat berisik, jadi aku penasaran apa yang terjadi. Setelah percakapan singkat, pria itu membawa Jiang Danteng kembali ke tempatnya di mana dia akhirnya makan makanan yang layak. Pelan-pelan saja. Jangan tersedak. Masih banyak lagi. Jiang Danteng tahu dia akhirnya bertemu dengan orang-orang normal. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Setelah perkenalan, dia mengetahui nama pria itu Labuta dan nama gadis itu Lacui. Namaku Jiang Danteng. Ini pertama kalinya sejak aku sampai di sini aku bertemu orang yang benar-benar bisa kuajak bicara, dan aku tidak menyangka ada wanita di sini. Lacui bertanya, apa aku benar-benar terlihat seperti perempuan? Jiang Danteng bertanya balik dengan heran, bukankah begitu? Lacui melanjutkan, agar lebih terlihat seperti pria, aku sengaja memotong rambutku pendek. Di desa Tofu, wanita terlalu menarik perhatian. Labuta menjelaskan, kami dari distrik dalam. Semakin dekat kau ke area pusat, semakin kabur gagasan tentang gender. Jiang Danteng bertanya, apa ada banyak orang normal sepertimu di dekat pusat? Labuta tersenyum, tidak juga. Desa Tofu sebagian besar terdiri dari orang-orang yang terpinggirkan, jadi banyak dari mereka yang mentalnya tidak stabil. Ngomong-ngomong, apa kau baru di sini atau belum pernah menyentuh kabut sama sekali? Sebenarnya, aku bukan narapidana. Mendengar itu, Labuta membeku. Situasinya rumit. Bahkan aku sendiri tidak tahu semua detailnya. Yang aku tahu adalah aku diculik dan orang yang menculikku adalah pria yang terbaring di sana itu. Jadi maksudmu kau diseret ke Fairglan? Melihat Jiang Danteng mengangguk, Labuta langsung bereaksi. Jangan-jangan, kau adalah korban operasi penculikan guru. Jiang Danteng sedikit panik. Bagaimana kau tahu tentang itu? Labuta menjawab, semua orang tahu. Itu sudah direncanakan sebelumnya oleh para shoulder. Mereka bahkan mengirim orang untuk menghentikan yang lain menghadiri kelas. Jiang Danteng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan para penjaga di sini? Tidak kusangka protagonisnya berdiri tepat di depanku. Jiang Danteng bertanya dengan hati-hati, ini mungkin tidak sopan, tapi kalian bukan mata-mata yang dikirim oleh para shoulder kan? Tentu saja tidak. Lacui lalu menunjuk ke No, jadi apa yang sebenarnya terjadi? Aku belum pernah melihat shoulder sepertinya. Dia bukan seorang shoulder kan? Jiang Danteng menjelaskan, dia menculikku karena ingin aku mengajarinya cara menanam ubi jalar. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Serius? Bukan karena kabut. Maaf, aku tidak bisa menahannya. Dari sekian banyak hal, kenapa harus ubi jalar? Melihat mereka tertawa, Jiang Danteng merasa air matanya berlinang. Dia tidak pernah membayangkan akan bertemu orang di sini yang benar-benar bisa memahaminya. Labuta menenangkan dirinya dan bertanya, jadi kau sedang ditawan olehnya sekarang?
Jiang Danteng menjawab, tidak juga. Dia lebih seperti pengawalku saat ini. Aku tidak tahu apakah ini sengatan panas atau yang lainnya. Dia tiba-tiba pingsan begitu saja. Lacui menjelaskan, itu adalah keadaan disosiasi. Jiang Danteng tampak bingung. Apa itu keadaan disosiasi? Dia melanjutkan, reaksi sakau. Sakau yang disebabkan oleh kabut. Kau pernah melihat orang pingsan di pinggir jalan, benar kan? Mereka tidak bisa mendapatkan kabut, jadi mereka masuk ke keadaan disosiasi. Mereka biasanya bangun setelah beberapa saat, tapi jika terus terjadi, otak mereka akan meleleh secara bertahap. Jiang Danteng bertanya, lalu apa sebenarnya kabut yang terus kalian bicarakan ini? Mendengar itu, Labuta dan Lacui saling bertukar pandang tak percaya. Apa kau benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Verglan? Kabut yang kami bicarakan adalah obat dewa yang memberikan kemampuan. Itu membangkitkan kekuatan yang tersembunyi jauh di dalam, atau yang sudah lama diinginkan. Jiang Danteng tertegun. Benda itu benar-benar bekerja. Labuta melanjutkan, bukan hanya bekerja, itu membuatmu melampaui batas manusia. Dengan kekuatan itu, kita bisa kabur. Baru saat itulah Jiang Danteng memperhatikan betis Labuta, tebalnya melampaui betis manusia. Sementara itu, si anjing, salah satu petinggi zona 0, tiba di rumah nomor 182. Sepertinya mereka tidak pergi jauh. Mereka masih di desa Tahu. Adegan kembali ke Jiang Danteng, yang masih terkejut dengan informasi yang baru saja dia pelajari. Dan baru saat itulah dia sepenuhnya memahami apa yang dimaksud Labuta dengan melarikan diri. Labuta bertanya, Tuan Danteng, maukah kau ikut dengan kami? Jiang Danteng menolaknya. Aku sangat menghargai tawarannya, tapi aku bukan tahanan. Aku ingin bertemu penjaga di sini atau siapapun yang bertanggung jawab. Alasannya sederhana. Jika dia kabur dengan tahanan, dia akan menjadi kaki tangan. Kalau berhasil, tidak apa-apa. Tapi jika gagal, akibatnya sudah jelas. Labuta sepertinya bisa membaca pikirannya. Kau tidak akan bertemu mereka, baik penjaga, pejabat, atau siapapun. Tak satu pun dari mereka yang akan pernah menginjakkan kaki di Verglen. Kabut itu membuat ketagihan. Satu langkah yang salah dan kau tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Kau bukan pengecualian, Tuan Danteng. Jiang Danteng bertanya dengan cemas, kenapa? Aku tidak pernah menggunakan kabut dan tidak pernah berencana untuk itu. Labuta menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan niatmu. Sudah berapa lama kau di sini? 2 hari. 3. Pernahkah kau bertanya-tanya apa sebenarnya kabut yang cukup tebal untuk menelan segalanya ini? Kabut tebal ini sendiri terbuat dari partikel-partikel kabut. Saat mendengarnya, Jiang Danteng secara naluriah menutupi mulut dan hidungnya. Kabut adalah zat dewa yang memberikan kemampuan dan untuk membuat kemampuan itu muncul, kau harus mengonsumsinya dalam jumlah besar. Tapi kalau soal kecanduan, bahkan menghirup partikel kabut di udara saja sudah cukup. Kabut perlahan merusak paru-parumu, membuatmu terus-menerus menginginkan kabut yang lebih tebal dan lebih pekat. Dan begitu kau tidak bisa mendapatkannya, kau akan masuk ke keadaan disosiasi. Jiang Danteng langsung memotong. Tunggu, apa maksudmu aku sudah kecanduan kabut? Lalu bukankah itu berarti aku pada dasarnya tamat? Labuta menjawab, tidak, Tuan Danteng. Kau masih punya kesempatan. Hanya mereka yang benar-benar pernah mengalami keadaan disosiasi yang dianggap benar-benar kecanduan. Kondisi tubuh setiap orang berbeda, jadi kami tidak tahu ambang batas pastinya, tapi kau harus selalu waspada. Jiang Danteng terus mendesak. Lalu dengan logika itu, apa kalian benar-benar bisa kabur? Bukankah kalian sudah kecanduan kabut dan tidak bisa kembali lagi? Lacui menjawab, kau benar. Kami sudah lama kehilangan kesempatan untuk kembali, dan kami belum pernah mendengar ada yang meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mungkin di masa depan yang jauh, kami akan mengatasi kecanduan ini, atau mungkin seseorang akan mengungkap kebenaran di sini dan menciptakan penawar kabut. Apapun yang terjadi, mereka telah berjanji untuk tidak akan pernah mati di sini. Bahkan jika sisa hidup mereka dihabiskan dalam keadaan disosiasi, bahkan jika mereka kehilangan diri mereka sepenuhnya, mereka akan tetap saling berpelukan erat di bawah langit yang cerah. Terdengar sedikit murahan, tapi tidak diragukan lagi mereka bersungguh-sungguh dengan setiap kata-katanya. Saat keduanya berpelukan erat, Jiang Danteng tiba-tiba menyadari bahwa nomor 182, yang tadi pingsan, sudah sadar kembali, dan tatapannya tertuju lurus melewati mereka, terkunci pada Jiang Danteng. Sebuah rencana muncul di benaknya. Dengan bantuan mereka berdua, dia tidak perlu lagi membuang-buang tenaga untuk ubi jalar. Tapi dia takut jika memberitahu nomor 182, bahwa dia berencana kabur bersama mereka, dia mungkin akan diserang. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan nomor 182 sebelumnya benar-benar menakutkan. Namun yang mengejutkan, nomor 182 tidak melakukan gerakan gegabah sama sekali. Dia hanya diam-diam mengeluarkan ubi jalar dari sakunya. Semakin tenang penampilan nomor 182, semakin gelisah perasaan Jiang Danteng. Lalu suara Labuta menyadarkannya.
Tuan Danteng, kenapa kau begitu takut? Dia hanyalah mayat hidup yang tersesat karena kabut. Begitu seseorang masuk ke keadaan disosiasi, mereka benar-benar tidak berdaya sampai mendapatkan dosis kabut berikutnya. Saat ini, dia bahkan bukan tandinganmu. Jiang Danteng menghela napas lega. Syukurlah. Aku khawatir kalian berdua akan terluka. Hampir seketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, kaki Labuta sudah mengarah ke nomor 182 yang terbaring di tempat tidur. Jika dia adalah ancaman potensial, haruskah aku membunuhnya sekarang? Namun, nomor 182 tidak menunjukkan rasa takut sama sekali bahkan dalam krisis ini. Melihat ini, Jiang Danteng segera menyela. Tunggu. Tidak perlu membunuh siapapun sekarang. Dengarkan baik-baik. Aku akan pergi dari tempat ini. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Mulai sekarang, kita berpisah. Kau mengerti? Nomor 182 menjawab dengan hampa. Jika kau pergi, apa yang terjadi dengan ubi jalar? Tanpa berkata-kata lagi, Jiang Danteng merebut ubi jalar dari tangan nomor 182, lalu berjalan ke wastafel. Bolehkah aku pinjam cangkir? Dia menaruh ubi jalar ke dalam cangkir berisi air dan menunjukkannya. Ini sudah cukup. Mulai sekarang, ini akan tumbuh perlahan. Tentu saja, sinar matahari itu penting. Bawa teman berhargamu untuk melihat matahari. Pergilah sebelum gelap. Nomor 182 menoleh ke Jiang Danteng, tapi aku tidak tahu jalannya. Jiang Danteng langsung menjawab, aku juga tidak. Sambil berbicara, dia menarik nomor 182 ke depan Labuta dan berkata dengan mendesak, Tuan Labuta, tolong bawa dia pergi. Aku akan ikut denganmu. Entah para penjaga menodongkan senjata ke arahku atau menganggapku kaki tangan dalam pelarianmu, aku ingin mencoba. Setelah Jiang Danteng mengatakan ini, Labuta mengusir nomor 182 bersama ubi jalarnya, meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan tanpa ampun. Masih tidak ada ekspresi di wajah nomor 182. Dia hanya menatap ubi jalar itu. Bagian yang diukir dengan angka 182 sudah menghitam. Cangkir berisi air itu retak karena jatuh. Melihatnya, nomor 182 teringat kata-kata gadis itu. Apa kau tahu apa itu anak anjing? Bagaimana dengan anak kucing? Mereka adalah binatang seperti burung gagak. Mereka berbulu, sangat kecil, sangat lucu. Jika seseorang memeliharanya, mereka bisa mengerti kata-kata manusia. Jika kau menyuruh mereka kemari, mereka akan berlari mendekat. Saat gadis itu berbicara, dia meletakkan tangannya di kepala nomor 182. Aku juga ingin memelihara anak anjing. Suatu hari nanti setelah aku keluar. Dia menangis saat mengatakannya. Mengingat ini, nomor 182 mengulurkan tangan ke arah ubi jalar. Kemarilah. Sementara itu, di tempat lain, seseorang sedang mengukur sesuatu, 20 cm. Itu bergerak 20 cm. Apa itu benar-benar bergerak? Mengikuti tatapan mereka, tergeletak mayat yang digigit hingga terbelah dua. Pelakunya adalah makhluk besar mengerikan yang memegangi tubuh itu. Orang itu sepertinya mencoba melarikan diri. Di sisi lain, Jiang Danteng dan yang lainnya mulai mendiskusikan cara melarikan diri. Jiang Danteng bertanya, apa rencanamu? Bagaimana cara kita keluar dari penjara ini? Akan kutunjukkan padamu, kata Labuta sambil perlahan berjongkok. Otot-otot di betisnya mulai membesar. Dan begitu dia mengerahkan tenaga, tubuhnya melesat ke depan seperti bola meriam. Jiang Danteng hampir tidak bisa mempercayai matanya. Kemampuan macam apa itu? Apapun yang terjadi, lubang besar di langit-langit itu tidak dapat disangkal nyata. Kekuatan Labuta adalah lompatan yang menakjubkan. Rencana kita sederhana. Kita melompati langsung tembok itu. Setelah kembali, Labuta membawa mereka berdua ke tempat yang lebih tinggi di desa Tahu. Sekarang giliran Lacui. Dia dengan lembut menepuk bola kecil di kepalanya dan matanya langsung mulai bersinar. Tepat setelah itu, dia menggambar peta desa Tahu di selembar kertas. Karena mereka berdua datang dari zona dalam, bahkan setelah menambahkan beberapa lembar tambahan, peta itu masih penuh dengan detail. Menatapnya, Jiang Danteng berseru, ini adalah kemampuan yang menciptakan kembali apa yang kau lihat seperti foto. Apa kau memetakan seluruh Fairglen? Lacui menjawab, ini adalah rute yang kami ambil dari zona dalam ke sini. Ini hanya merekam sebagian dari Fairglen. Jiang Danteng tidak bisa menahan rasa terkejut. Jika ini hanya sebagian saja, lalu seberapa besar Fairglen? Lacui berkata, dilihat dari ukuran desa Tahu, kita sudah berjalan cukup jauh. Kita seharusnya akan segera mencapai tepi Fairglen. Saat itu, Jiang Danteng mengambil pena Lacui. Kau melewatkan sesuatu. Sambil berbicara, dia menggambar 4 gambar orang lidi. Ada 4 gelandangan di sini. Lacui merebut kembali pena itu dan berkata dengan tegas, jangan mencoret-coretnya. Jiang Danteng menjelaskan, aku menandai potensi bahaya. Dan bukankah kau juga menggambar sesuatu yang aneh? Apa benda merah itu? Saat kata-kata itu diucapkan, mereka berdua terdiam sejenak. Labuta yang pertama memecah keheningan. Lupakan saja. Kita akan segera keluar dari sini. Lacui,
ke arah mana kita selanjutnya? Setelah Lacui menunjukkan arahnya, Labuta meraih mereka berdua dan meluncur ke udara sementara Lacui terus memindai sekeliling dengan kemampuannya. Sementara itu, adegan beralih ke 4 gelandangan yang baru saja ditandai Jiang Danteng di peta. Apa ada kabut di sana? Mendengar pertanyaan itu, keempat gelandangan itu perlahan mengangkat kepala mereka. Yang berbicara tidak lain adalah 182 pria yang dibuang Labuta di pinggir jalan. Keempatnya menatapnya dan bertanya, dari mana datangnya orang ini? 182 hanya mengulangi, apa kalian punya kabut? Mereka balas membentak, apa aku kelihatannya punya? Bodoh, 182 menjawab, kalau begitu kosongkan kantong kalian. Salah satu dari mereka akhirnya marah dan menampar wajah 182. Apa-apaan yang kau bicarakan? Aku kelaparan setengah mati. Dan kau masih berani datang ke sini mencari masalah? Karena baru saja melewati keadaan disosiasi, 182 tidak punya peluang melawan mereka, dan hanya bisa menahan pukulan. Lalu seorang pria lain mendekat dengan sendok. Tunggu, aku juga lapar. Bagaimana kalau kita makan orang ini? Aku dengar ada kabut di dalam tubuh manusia. Bahkan para pemakan tulang pun akan memakan orang demi kabut. Dua lainnya ragu-ragu. Apa kita benar-benar akan memakan orang? Bukankah waktu makan siang sudah hampir tiba? Pria dengan sendok itu mengumpat, sekelompok pengecut. Jika itu bisa memberi kita kabut, kita coba apa saja. Harus mulai dari mana ya? Haruskah aku minum darahnya dulu? Tidak. Aku harus memakan matanya. Tepat saat dia akan bertindak, sebuah tangan menampar wajahnya dengan keras. Orang yang memukulnya tak lain adalah Hound. Pria yang sebelumnya mengejar 182 sampai ke rumahnya. Satu pukulan itu membuat keempat gelandangan itu tertegun. Orang yang menerimanya langsung bahkan gendang telinganya pecah. Baru saat itulah para gelandangan itu menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Dia adalah Hound, salah satu dari 6 shoulder di zona 0. Dalam sekejap, 3 orang yang tersisa lari tunggang langgang, kabur tanpa berani berlama-lama. Hound mengabaikan mereka dan perlahan berjongkok di depan. Jadi akhirnya aku menemukanmu, kau kepala kantong sialan. Semuanya kembali ke hari saat kerusuhan pecah. Para narapidana membantai para penjaga yang menyerbu masuk, tapi Hound, penghasut sebenarnya, adalah yang pertama mencapai Jiang Danteng. Sejak awal, targetnya adalah sang guru. Sementara yang lain sibuk menyiksa para penjaga, dia diam-diam membawa Jiang Danteng pergi. Tanpa ragu, penerima manfaat terbesar dari operasi itu adalah Hound sendiri. Dia mengutuk para shoulder lain di dalam hatinya karena mereka bodoh. Tak satu pun dari mereka yang menyadari sang guru telah pergi. Mengingatnya kembali, Hound teringat Tower, pria yang pernah menggunakan saudaranya sendiri sebagai tameng. Tindakan itulah yang membuat Hound memutuskan untuk menghancurkan apa yang disebut aliansi mereka. Saat itu, dia menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Yakin dengan kekuatannya sendiri, dia tidak mundur. Untuk siapa dia bekerja? Dilihat dari penampilanmu, apa kau bersama para pemakan tulang atau orang-orangnya drill? Yang membuat Hound lengah adalah pertanyaan aneh yang dilontarkan kepadanya. Apa kau di sini untuk menanam ubi juga? Hound mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Si kepala kantong berbicara lagi. Kau tidak tahu. Kenapa tidak tanya pada guru? Hound akhirnya murka. Omong kosong macam apa yang kau katakan? Suasana hatiku sudah cukup buruk. Dasar orang gila sialan. Tapi si kepala kantong sepertinya tidak mendengarkannya sama sekali dan terus berbicara. Haruskah kita bangunkan gurunya? Itu adalah batas kesabarannya. Hound meninggalkan sang guru di tempat dan langsung menyerangnya. Dengan kekuatan seorang shoulder, tidak ada bawahan, tak peduli milik siapa, yang bisa menghindari pukulan itu. Namun yang mengejutkan Hound, si kepala kantong yang tampaknya gila itu berhasil melewati pukulan itu dari jarak sangat dekat. Dan dilihat dari matanya, itu jelas bukan keberuntungan. Hound tidak pernah menganggap serius 182, dan dia tidak pernah mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika dia meleset. Ketika celah itu terbuka di hadapan 182 menyerang tanpa ragu-ragu. Dari sudut yang tidak masuk akal, dia melancarkan pukulan secepat kilat yang menghantam langsung ke tulang rusuk Hound. Kekuatan mengerikan itu membuat Hound berputar di tanah seperti gasing dan 182 memanfaatkan momen itu untuk mengambil Jiang Danteng dan melarikan diri. Mengingat hari itu hanya memicu kemarahan Hound lebih jauh. Kepala kantong sialan, di mana kau sembunyikan guru itu? Ketika tidak ada jawaban, Hound merobek kantong dari kepala 182. Saat dia melihat wajah 182, bahkan Hound pun terkejut. Tidak ada keraguan tentang itu. Kepala kantong ini sama sekali tidak normal. Dasar bajingan gila, membuat ekspresi seperti itu. 82 bergumam kebingungan. Apa ada kabut? Melihat ini, Hound mengerutkan kening. Apakah dia memasuki kondisi drifting? Tanpa pilihan lain, Hound menyuruh 182 dibawa kembali ke wilayahnya. Di atas meja di dalam, ada sebuah potret Didart, mantan orang kedua di kru Hound.
Anggota kelompok Hound semua berkumpul, sibuk dengan sesuatu. Itu sudah yang ketiga. Mereka telah menyiksa 182, mencoba memaksanya untuk mengungkapkan keberadaan sang guru. Dasar bajingan kecil, masih berani kau mengarahkan jari kakimu padaku? Katakan, di mana gurunya? Terbaring di tanah, 182 gemetar. Beri aku kabut dan akan kukatakan. Masih berani melawan. Patahkan satu jarinya lagi dan lihat berapa lama dia bertahan. Kelima jarinya sudah patah semua. Kalau begitu, lanjut ke jari kaki. Kalau tidak mau berjalan pakai pantat, mulailah bicara. Pada titik ini, jika dia bahkan tidak bisa merasakan sakit, lebih baik kita memberinya satu dosis kabut. Kalau tidak, ini hanya buang-buang waktu. Yang berbicara adalah Slick, orang kedua yang baru. Hound langsung menolaknya. Tidak, sama sekali tidak. Slick mengerutkan kening. Apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya tikus kurus. Dalam kondisinya saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Ekspresi Hound mengeras. Kau berpikir terlalu sederhana. Kau benar-benar berpikir dia lemah? Lihat garis-garis otot itu, seperti diukir dengan pisau. Tubuh itu ditempa melalui latihan tanpa henti. Lemak tubuhnya mungkin hanya 5%. Seseorang di dekatnya berkomentar, kelihatannya bagus. Garis yang sempurna. Tapi apa gunanya? Tidak ada lemak berarti rasanya lebih sakit. Hound menjawab dengan dingin, apa kau tidak sadar? Ia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali. Slick melanjutkan, para soldier lain sudah mulai bergerak. Kabar bahwa guru itu ada di desa Tofu sedang menyebar. Jika dia jatuh ke tangan shoulder lain, habislah kita, terutama karena kaulah yang pertama kali merusak aliansi. Dari sudut pandang manapun, membunuh tower itu keterlaluan. Hound meledak marah. Kau bilang aku keterlaluan. Siapapun yang menyakiti saudaraku akan membayarnya dengan darah. Jangan sampai aku mendengar omong kosong itu lagi. Slick bergegas menjelaskan. Bukan itu maksudku. Pikirkan baik-baik. Tujuan utama kita adalah kabut, bukan? Demi kematian di Dart. Sebelum dia selesai, Hound menghantamkan tinjunya ke meja. Slick tampak tersentak. Aku tidak akan membiarkan Didart mati sia-sia. Demi saudara kita yang telah gugur, kita akan naik bersama. Tidak. Dengan itu, Hound menghabiskan bir di tangannya dalam sekali teguk. Melihat ini, anggota kru Hound berlinang air mata. Tapi pada saat itu juga, Hound, yang baru saja menenggak bir, tiba-tiba tersedak dan memuntahkan semuanya. Cairan itu menyiprat ke potret Didart seolah-olah dia pun meneteskan air mata. Yang lain bergegas menghampiri dengan cemas. Ada apa Hound? Bahkan potret Didart juga. Hound, kau baik-baik saja? Hound mengibaskan tangan menyuruh mereka pergi. Jangan membuat keributan. Aku hanya sedikit tersedak. Meskipun begitu, raut wajahnya jelas terlihat dipaksakan. Sebenarnya, selama bentrokan singkat dengan 182, pukulan telak itu telah melewati tulang rusuknya dan mendarat tepat di hatinya. Hound yakin akan hal itu. Sejak hari itu, fungsi hatinya menurun drastis. Memikirkan ini, dia tiba-tiba menghancurkan botol kosong ke kepala 182. Dengarkan baik-baik, aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Kau tidak bisa menipu mataku. Itu bukan keberuntungan, itu adalah teknik. Terutama di Fairglen, di mana orang hanya percaya pada kekuatan yang lahir dari kabut dan menyelesaikan semuanya dengan tinju. Jenis penekanan cepat dan penargetan titik vital seperti itu. Itu adalah pertarungan Kamaga, bukan begitu? Aku tidak salah. Mendengar ini, 182 perlahan mengangkat kepalanya. Bukan hanya teknikmu, sepatumu juga membocorkannya. Baik itu gaya bertarung militer atau sepatu bot tempur di kakimu, semuanya menunjuk pada satu hal, kau seorang prajurit. Sementara itu, Jiang Danteng dan kelompoknya yang mencoba melarikan diri akhirnya berhenti, bukan karena terhalang, tetapi karena mereka telah mencapai perbatasan Fairglen. Seketika itu juga, mata Jiang Danteng berbinar. Dia tidak menyangka akan benar-benar melihat ujungnya. Jika dia bisa melewati tembok itu, dia akan meninggalkan Fairglen dan mimpi buruk ini akhirnya akan berakhir. Saat itu juga, Labuta meraih lengannya. Menariknya ke dalam bayang-bayang, Labuta berbicara dengan suara rendah. Tuan Jiang Danteng, tenanglah. Apa kau lihat itu? Mengikuti pandangannya, Jiang Danteng melihat menara pengawas berdiri di perbatasan Fairglen. Menurutmu ada orang di dalam menara pengawas itu? Jiang Danteng menjawab, aku tidak tahu. Jika benar-benar ada seseorang di sana, bagaimana kalau aku berjalan ke sana sendirian dari sini dan mencobanya? Lacui langsung menolak gagasan itu. Jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa kau lakukan sendirian? Mengetuk pintu. Saat kau mendekat, mereka akan menembak dan mengeksekusimu di tempat sebagai tahanan yang kabur. Tepat sekali. Hampir seketika setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, semua orang tiba-tiba menyadari ada seseorang yang berdiri di dekat kaki mereka. Benda apa itu? Ubi? Dasar bajingan. Jangan panggil aku Ubi. Mendengar itu, Jiang Danteng akhirnya mengenali siapa orang itu.
Ini adalah orang yang sama yang pertama kali mengganggu kelasnya hari itu. Aku kenal dia. Dia adalah salah satu muridku. Tuan Jiang, mundurlah. Saat Labuta berbicara, dia bergerak ke depan mereka. Hati-hati, orang ini berbahaya. Dia juga seorang shoulder. Dia seorang shoulder. Jiang Danteng tidak bisa mempercayainya. Si kepala ubi yang tampak konyol itu ternyata adalah seorang shoulder. Detik berikutnya, suara langkah kaki yang padat bergema dari segala arah. Sekelompok sosok aneh yang mengenakan penghalang jalan di kepala mereka muncul. Setelah mengepung kelompok itu, mereka melepaskan penghalang dan meletakkannya dengan rapi di tanah. Dilihat dari persiapannya, itu lebih terlihat seperti lokasi konstruksi yang sedang disiapkan daripada perkelahian. Setelah anak buahnya berada di posisi, si kepala ubi akhirnya muncul sepenuhnya dari tanah. Biar ku perkenalkan diriku. Aku Drill. Sejujurnya, akulah orang yang paling dekat untuk menjadi super leader. Saat Drill berbicara, dia menerjang lurus ke arah Jiang Danteng. Guru, ikutlah denganku. Di mata Jiang Danteng, tangan Drill tampak semakin membesar. Pada saat kritis, Labuta menarik kerah Jiang Danteng dan menyentaknya ke belakang. Apa kau bercanda? Kamilah yang akan membawa guru itu. Sama sekali tidak siap, Drill terlempar oleh satu tendangan dari Labuta. Drill terhuyung-huyung berdiri dengan kaget. Siapa kau sebenarnya? Tidak mungkin orang sekuat ini berasal dari desa Tahu. Labuta menjawab dengan dingin, jangan menghalangi jalanku. Aku yang menemukannya lebih dulu. Saat berbicara, dia melindungi Jiang Danteng di belakangnya. Drill melompat karena marah. Dari mana kau merangkak keluar? Apa kau tidak tahu seberapa berharganya sebutan shoulder di sini? Setelah mengatakan itu, Drill mengambil pose yang hampir mirip dengan kuda-kuda balet. Lalu dia mulai berputar semakin cepat dan cepat. Di bawah tatapan kaget semua orang, Drill tiba-tiba melompat ke udara dan menukik lurus ke tanah seperti mata bor sungguhan. Segera setelah itu, sebuah retakan melesat ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang mengerikan. Tanpa ragu, ini adalah kemampuan Drill. Jiang Danteng hampir tidak punya waktu untuk mengikuti retakan itu sebelum Drill muncul dari tanah di belakangnya. Mendengar suara itu, Jiang Danteng berbalik dan langsung berhadapan dengan wajah Drill yang tersenyum. Untungnya, Labuta bereaksi tepat waktu, menarik Jiang Danteng menjauh sambil menginjak ke arah Drill. Terlalu lambat. Jauh terlalu lambat. Kecepatan Drill begitu ekstrem, hingga meninggalkan bayangan. Dalam hal kekuatan penghancur murni, Labuta mungkin lebih kuat tapi dalam situasi ini, dia bahkan tidak bisa menyentuh Drill. Saat Drill terus muncul dari tanah berulang kali, Jiang Danteng berjongkok di samping, memegangi kepalanya dengan ketakutan. Tapi situasi itu tidak berlangsung lama. Pada suatu saat, Drill sudah menggali lubang di bawah kaki Labuta. Tanpa ada kesempatan untuk bereaksi, pinggang Labuta ditabrak keras oleh Drill, yang meledak dari bawah. Benturan itu membuat Labuta terbang. Sosoknya mengecil di kejauhan hingga akhirnya dia menabrak dinding dan berhenti. Karena panik, Ricky tidak bisa menahan diri untuk meneriakkan nama Labuda. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju padanya. Itu jelas suara seorang wanita. Ricky secara naluriah menutupi mulutnya, tapi sudah terlambat. Dia seorang wanita. Dia seorang wanita. Bahkan Drill, yang akan menghabisi Labuta, menoleh karena terkejut. Salah satu anak buahnya dengan bersemangat mengulurkan tangan untuk merobek pakaian Ricky. Dia perempuan, tidak diragukan lagi. Dalam hitungan detik, yang lain mengerumuninya. Haruskah kita membawa wanita ini juga? Melihat ini, Jiang Danteng diliputi rasa bersalah. Jika bukan karena dia, para shoulder tidak akan datang, Labuta tidak akan dikalahkan, dan jenis kelamin Ricky tidak akan terungkap. Akar dari semua ini adalah keinginannya sendiri yang putus asa untuk melarikan diri. Labuta dan Ricky adalah satu-satunya orang yang benar-benar normal yang dia temui di sini, dan orang-orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Hentikan. Bertindak berdasarkan naluri, Jiang Danteng mengambil sebuah batu di kakinya dan melemparkannya ke salah satu anak buah Drill. Saat itu juga, semua orang membeku karena tidak ada yang menyangka pria yang tampaknya tidak berguna ini akan melawan. Tanpa ragu, Jiang Danteng sangat ketakutan. Tubuhnya masih gemetar tak terkendali, tapi jauh di lubuk hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa sekarang, dia akan menyesalinya selamanya. Yang tidak diduga Ricky adalah Jiang Danteng bahkan tidak berani membuka matanya saat dia melempar batu itu. Setelah mereka melarikan diri dari kerumunan, dia segera menghentikannya. Tuan Jiang Danteng, sadarlah. Kau aman sekarang. Jangan bicara, lari. Sambil berbicara, Ricky meraih tangan Jiang Danteng dan berlari. Karena kekacauan yang disebabkan Jiang Danteng, Labuta, yang tadinya tidak sadarkan diri, akhirnya siuman, sementara Drill masih terpaku pada kecantikan Ricky. Wanita itu benar-benar luar biasa. Tapi hampir seketika kata-kata itu keluar dari mulut Drill, Labuta dan Drill mengaktifkan kemampuan mereka dan maju dengan kecepatan penuh. Labuta secara naluriah memeluk Ricky, sementara Drill, yang baru saja memuji penampilannya, malah menerjang lurus ke arah Jiang Danteng.
Hampir pada saat yang sama Labuta mendarat, Jiang Danteng diseret ke bawah tanah oleh Drill. Baru saat itulah Labuta menyadari bahwa ucapan Drill sebelumnya adalah umpan yang disengaja. Begitu Jiang Danteng dibawa ke bawah tanah, tidak mungkin bagi Labuta untuk mendapatkannya kembali. Sementara itu, adegan beralih ke wilayah kelompok Hound di mana Hound masih menginterogasi, apakah kau militer atau pasukan khusus? Lucunya, sebelum datang ke Fairglen, aku sendiri harus merangkak keluar dari tumpukan mayat. Setelah mengatakan itu, Hound tidak mau bertanya lagi. Dia memberikan perintah singkat. Slick, bunuh dia. Gunakan metode apapun yang kau mau. Hanya saja jangan berikan dia kabut apapun. Slick hendak menjawab, tapi Hound sudah membanting pintu dan pergi. Sialan. Ketidakpuasan Slick terlihat jelas. Salah satu anak buahnya bertanya, Slick, sekarang bagaimana? Mau menanganinya? Slick membentak dengan marah. Kau bodoh. Apa yang kau pikirkan? Bajingan tidak bertanggung jawab itu, Hound, tidak pantas menjadi pemimpin kita. Apakah pemimpin super berikutnya benar-benar harus dia? Selama ada cukup kabut, siapapun punya kesempatan. Ying Yao, kau hebat dalam menggambar. Benar, kan? Kalau dipikir-pikir, kau juga bisa menjadi pemimpin super. Kau juga. Kau tahu cara memanfaatkan berat badanmu sebagai keuntungan. Setiap dari kita memiliki potensi unik. Buk bertanya dengan ragu. Lalu bagaimana denganmu, Slick? Apa potensimu? Slick menjawab dengan percaya diri. Aku bisa merasakan kecerdasanku meroket. Setiap pagi aku bangun dengan lebih sadar betapa bodohnya Hound. Zaman di mana kekuatan kasar yang berkuasa sudah lama berakhir. Ini adalah zaman kecerdasan di mana kebijaksanaan adalah kekuatan terkuat dari semuanya. Salah satu anak buahnya bertanya, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Slick menjawab, tenang saja. Aku akan menemukan lokasi guru itu, tapi aku tidak berencana memberitahu Hound. Sedangkan untuk yang lainnya, itu terserah kalian. Pikirkan baik-baik siapa yang benar-benar ingin kalian ikuti. Sambil berbicara, Slick berjongkok di depan, hei, anak kecil, apa kau benar-benar sangat menginginkan ini? Dia perlahan mengeluarkan segumpal kabut dari sakunya. Jika kau sangat menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Tapi sebagai gantinya, kau akan bekerja untukku. Soal informasi guru itu, kita bisa bicarakan setelah kau pulih. Secara materi, aku tidak akan pelit, jadi pikirkan baik-baik karena aku tidak pernah memberi kesempatan kedua pada siapapun. Saat Slick mengatakan ini, dia menelan kabut itu. Tapi hampir seketika dia melakukan gerakan menelan. Mulut 182 sudah ada di tenggorokannya. Slick tidak pernah membayangkan kalau kabut yang baru saja ditelannya, bisa digigit keluar langsung dari tenggorokannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Anggota kelompok Hound lainnya bahkan tidak melihat apa yang terjadi di depan mata mereka yang terbelalak. Slick langsung ambruk ke tanah. Anak buahnya bergegas maju dengan panik. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa lehernya patah? Slick, pada saat itu, kelompok Hound mendengar suara yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Jari-jari 182. Yang telah dipatahkan satu persatu, sedang digigit kembali ke tempatnya dengan giginya sendiri. Mendengarkan suara tulang yang retak, keringat dingin mengalir di wajah Yao. Semua orang menatap 182, melihatnya memasang kembali jari-jarinya satu persatu. Jika seseorang bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, bahkan saat dalam kondisi terdisosiasi, akan jadi apa dia setelah mendapatkan kabut. Sementara itu, di bawah tanah, Jiang Danteng dan Drill muncul dari sebuah pipa. Setelah sadar, Jiang Danteng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Drill. Baru saat itulah dia sadar bahwa Drill telah menatapnya sepanjang waktu dalam keheningan yang mencekam. Drill perlahan berbalik. Anak buahnya berdiri di kedua sisi seperti maneken. Selamat datang di kerajaan bawah tanahku. Jiang Danteng panik. Labuta dan Lakui sudah melarikan diri. Mereka pasti sudah jauh di depan. Mereka tidak punya alasan untuk menungguku. Habislah aku. Semua pikiran ini membanjiri benaknya. Tapi ketika kematian benar-benar terasa dekat, anehnya dia malah menjadi tenang. Setelah hening sejenak, Drill yang pertama kali bicara. Guru, apa kau benar-benar bisa membuat kabut? Orang-orang di desa tahu bilang kau menghasilkan kabut dalam sekejap dan mematahkan leher tower tepat setelah menelannya. Jiang Danteng tidak bisa tidak bertanya-tanya dari mana datangnya rumor yang bahkan belum pernah dia dengar sendiri ini. Apa itu benar? Suara pelan Drill memecah pikirannya, mengingatkannya pada tower yang pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Orang gila yang mencoba membunuhnya ketika dia tidak bisa membuat kabut. Jiang Danteng menyadari bahwa jika Drill mengetahui kebenarannya, dia pasti akan mati. Tentu saja, aku bisa. Aku membuat awan kabut besar di tempat dan menelannya. Sedangkan untuk tower, dia ambruk di kakiku seperti menara miring pisah. Tapi yang mengejutkan Jiang Danteng, Drill segera membongkar kebohongannya. Cukup omong kosongmu. Dengarkan baik-baik. Aku bukan idiot seperti para shoulder lainnya. Seorang guru sains membuat kabut, itu murni rumor. Kau penipu. Jiang Danteng membantah. Bagaimana bisa itu rumor?
Jika kabut itu ada, kenapa tidak mungkin ada orang yang menciptakannya? Drill mencondongkan tubuh mendekat. Karena kabut bukanlah sesuatu yang dibuat. Itu jatuh dari langit suatu hari, sebuah hadiah yang dianugerahkan oleh para dewa. Melihat kerinduan di wajah Drill, Jiang Danteng tiba-tiba teringat sebuah cerita yang dia dengar di kendaraan pengangkut. 50 tahun yang lalu, sebuah meteor menghantam gurun. 5 tahun kemudian, sebuah penjara bernama Fairglen dibangun. Mungkinkah semua kabut di Fairglen berasal dari meteor itu 50 tahun yang lalu? Drill terus berbicara pada dirinya sendiri. 50 tahun telah berlalu. Kudengar hanya tersisa sedikit sekali kabut. Hari penghakiman akan segera tiba. Jiang Danteng akhirnya mengerti. Jadi kabut adalah sumber daya yang terbatas. Drill menjawab, tepat sekali. Apa yang tersisa membuat para tahanan saling membunuh. Tapi aku memperhatikan sesuatu. Kabut tampaknya beredar di seluruh Fairglen. Bawa itu kemari. Atas perintah Drill, sesosok mayat yang membengkak dibawa ke depan Jiang Danteng. Jiang Danteng berseru, apa-apaan itu? Drill berkata, seseorang yang mati setelah menelan kabut. Dengan ilmumu, bisakah kau mengekstrak kabut dari tubuh ini? Dihadapkan dengan permintaan yang begitu absurd, Jiang Danteng membeku ketakutan sekali lagi. Peralatan manuver 3 dimensi itu atau apalah? Maksudmu sentrifugal? Drill mencondongkan tubuh. Tidak peduli metodenya, bisakah kau memisahkan kabut dari darah? Darah pasti mengandung konsentrasi kabut yang tinggi. Mereka yang sering menelannya pasti memiliki jumlah besar yang menumpuk di dalam. Jiang Danteng berkeringat dingin melihat ekspresi Drill. Kau ingin aku mengekstrak kabut dari mayat? Drill mengerutkan kening. Apa itu tidak mungkin menurut standar ilmiah? Jiang Danteng berkata dengan gugup, jika tujuannya adalah kabut pekat, kenapa tidak bernapas dalam-dalam saja? Udara di sini dipenuhi kabut bukan? Drill membentak dan menendangnya. Apa-apaan yang kau bicarakan? Kalau semudah itu, tidak akan ada yang repot-repot mencari kabut. Kabut di udara tidak bisa dikumpulkan. Itu harus dipadatkan, dikumpulkan bersama. Saat itu juga, Jiang Danteng menyadari sesuatu. Kumpulkan bersama. Saat matahari terbit dan suhu meningkat, kabut di udara perlahan memudar. Dan ketika kabut yang hilang itu berkumpul, itu menjadi hujan dan kembali ke tanah. Bagaimana jika aku bisa melakukan itu? Drill membeku saat mendengarnya. Jiang Danteng mengulangi perkataannya. Maksudku, bagaimana jika aku bisa mengumpulkan kabut dari udara? Sementara itu, setelah seharian penuh pergi, Hound kembali ke markas. Waktunya sarapan. Tapi yang menyambutnya adalah keheningan yang menakutkan. Dia mendongak dan melihat setiap anggota kelompok Hound terbaring tak bergerak di tanah. Dalam sekejap, mata Hound memerah, seluruh tubuhnya gemetar. Raungan yang menyayat hati menggema di seluruh markas. Sekarang, kelompok Hound hanya menyisakan Hound seorang diri. Pada saat yang sama, 182, dengan tangan kirinya bengkak hingga tak bisa dikenali, tiba di kafetaria. Kali ini, dia tidak mengantre. Dia menerobos langsung ke barisan depan. Enyahlah, apa yang kau lakukan? Pergi antre sana. Tidak bisakah kau lihat aku sedang membagikan makanan? Apa kau anak baru yang tidak tahu aturan? Mundur. 182 mengabaikan teriakan itu. Dia perlahan mengangkat tangannya yang seperti balon air. Begitu dia berbicara, tangan kirinya menghantam meja saji. Semua orang langsung terintimidasi oleh tekanan besar yang dipancarkannya. Begitu saja, 182 mendapatkan airnya dan memasukkan ubi jalar ke dalamnya. Setelah itu, 182 hanya menatap ubi jalar di dalam cangkir, tanpa kata. Tak lama, 1 hari penuh berlalu. Selama hari itu, Jiang Danteng menguji teorinya, mencoba mengekstrak kabut dari udara itu sendiri. Melihat air yang terkondensasi dari kabut di hadapannya, Jiang Danteng tahu dia telah berhasil. Aku berhasil. Dia berteriak melampiaskan kesuraman yang telah dia pendam begitu lama sementara yang lain menatap tak percaya. Akulah yang sesungguhnya, seorang jenius sejati. Sekarang sudah berakhir. Tidak ada yang bisa menyentuhku lagi. Dia meraung di dalam kepalanya. Sementara itu, 182 telah menjaga ubi jalar itu sepanjang malam. Ubinya tidak tumbuh. Aku ditipu. Guru akan kubunuh kau. Di tempat lain, Robuda dan Lakuis mencari rekan baru. Mau kabur bersama. Ayo kita keluar dari tempat ini. Kami punya cara untuk melarikan diri. Detik berikutnya, seorang pria mengeluarkan pisau dari pakaiannya. Hentikan omong kosongmu. Enyahlah. Terpaksa pergi, Rabuta dan Lakui terus berjalan. Lacui berkata pelan, tidak peduli seberapa naif atau baiknya seseorang, itu tidak akan berhasil. Semua orang di sini tahu tentang itu. Apa itu berarti kita harus mencari Tuan Danteang? Jawab Robuta dengan lesu. Dia satu-satunya yang tidak tahu. Lakui memperkirakan, jika tidak ada yang salah, dia seharusnya sudah berada di kamp drill sekarang. Sementara itu, di markas drill, sebuah alat yang dikenal sebagai jaring penangkap kabut, yang biasa digunakan di daerah kering untuk memanen uap air dari udara, telah dipasang. Prinsipnya sederhana.
Saat suhu turun, uap air mengembun pada titik embun. Saat fajar, ketika suhu turun, struktur jaring menangkap uap air dari udara dan membiarkannya mengembun menjadi tetesan. Ide Jiang Danteng sangatlah sederhana. Gunakan jaring tambahan yang lebih besar dan lebih berpori sebagai filter. Letakkan pemberat di tengahnya dan biarkan embun yang terkumpul mengalir ke nampan penampung di bawah. Air yang dihasilkan akan mengandung konsentrasi tinggi energi kabut, dan karena kelembapan yang ekstrem, hasilnya melebihi ekspektasinya. Melihat persiapan itu, Drill merangsek masuk dengan antusias. Apakah air ini dikondensasikan dari kabut? Jiang Danteng menjawab, ya, air yang terkondensasi dari kabut paling murni di Fairglen. Mengenai konsentrasi partikel yang tepat, dia tidak tahu dan tidak berani mengatakannya. Drill mencelupkan jarinya ke dalam air, lalu mencicipinya. Jantung Jiang Danteng berdebar kencang. Ini adalah kabut. Seru Drill, kabut yang paling murni. Kita punya kabut tak terbatas. Dalam sekejap, seluruh kelompok Drill mulai menari seperti balet. Para bawahan bergegas maju menempatkan kalungan bunga yang sudah disiapkan di leher Jiang Danteng. Sambil meneriakkan guru, mereka melemparkannya ke udara berulang kali. Di tengah sorak-sorai dan tepuk tangan, Drill menyanjungnya. Guru, kau benar-benar cocok memakai setelan jas. Kau terlihat sangat berbeda sekarang. Bagaimana rasanya? Apa kau puas? Drill Danteng menjawab, ini bagus sekali. Seperti dibuat khusus untukku. Drill tertawa senang. Pakaian yang dibuat dengan sangat baik ini bukan untuk sembarang orang. Tenang saja, mulai hari ini, tidak ada yang akan berani mengganggumu. Selamat datang di geng Bor. Kami akan memperlakukanmu dengan rasa hormat tertinggi. Jiang Danteng tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mungkinkah Drill orang yang paling dekat untuk menjadi pemimpin super? Dia teringat apa yang pernah dikatakan 182 kepadanya saat makan pertama mereka bersama. Untuk meninggalkan tempat ini, seseorang harus menjadi pemimpin super. Jika Drill menjadi pemimpin super, Jiang Danteng mungkin akhirnya bisa mendapatkan akses ke eselon atas penjara. Drill melanjutkan, hari ini kita mengadakan festival kabut. Berkat kau, kita tidak perlu lagi menjatah kabut. Semua kabut yang telah kita kumpulkan sejauh ini, akan kita gunakan semua hari ini. Semuanya untuk Ascension. Saat dia berbicara, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Danteng. Jiang Danteng merasakan secercah rasa ingin tahu. Apa sebenarnya arti Ascension? Sementara itu, tempat untuk festival kabut telah sepenuhnya disiapkan. Di tengah markas geng Bor, berdiri sebuah gunung kecil yang ditumpuk tinggi dengan kabut, dikelilingi oleh anggota yang bernyanyi dan menari dalam perayaan. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi seluruh kompleks. Lalu saat Drill bertepuk tangan, seolah-olah waktu itu sendiri telah membeku. Udara menjadi sunyi senyap. Jiang Danteng hampir tidak bisa mempercayai matanya. Ada terlalu banyak kabut. Drill menyatakan dengan irama teatrikal. Aku adalah Drill, Raja Dunia Bawah Tanah. Saudara-saudara dari geng Bor, setiap usaha yang telah kita lakukan akhirnya membuahkan hasil hari ini. Dengan semua kabut yang telah kita kumpulkan sebagai taruhan, hari ini adalah hari aku menantang Ascension. Apa kalian percaya aku bisa melakukan Ascension? Kerumunan itu balas berteriak, kami percaya. Dalam sekejap, markas itu bergema dengan satu seruan, Ascension. Berulang kali, geng Bor meneriakkannya, semangat mereka membara. Di tengah sorak-sorai, Drill akhirnya bergerak. Guru, perhatikan baik-baik. Beginilah cara seorang raja dilahirkan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Drill mulai memasukkan kabut di depannya ke dalam mulutnya secepat yang dia bisa. Pada saat itu, kerinduan memenuhi mata banyak anggota geng Bor. Jiang Danteng bingung. Apakah Drill berniat menelan semua kabut sendirian? Dengan kata Ascension bergema di sekitar mereka, gerakan Drill perlahan melambat. Perut dan mulutnya mulai membengkak sedikit demi sedikit. Ada perubahan. Belum. Ada perubahan. Belum. Pertukaran itu berulang lagi dan lagi. Pada akhirnya, gerakannya menjadi lamban. Ketika hanya tersisa beberapa keping kabut di piring, dia akhirnya berhenti. Kau baik-baik saja? Saat Drill pingsan, anggota di sekitarnya akhirnya terdiam. Menatap perutnya yang kembung, Drill berkata dengan marah, menyebalkan sekali. Hanya ini yang bisa aku lakukan hari ini. Aku sudah mengonsumsi begitu banyak kabut dalam hidupku. Namun, seorang bawahan menyanjungnya. Itu karena potensimu terlalu besar, Tuan Drill. Jumlah kabut sebanyak ini tidak akan pernah bisa memenuhimu. Selain itu, kita tidak lagi kekurangan kabut. Kenapa tidak coba lagi lain kali? Drill menjawab, hanya itu yang bisa kita lakukan. Lalu sebuah suara muncul dari kerumunan. Tunggu lihat semuanya. Bukankah kepala Tuan Drill lebih panjang dari sebelumnya? Benar. Dia benar-benar telah berubah. Pada saat itu, semua orang melihat transformasinya. Inilah Ascension. Seketika, kata Ascension kembali bergemuruh di geng Bor. Seorang bawahan bertanya, bagaimana perasaanmu? Apa kau mendapatkan kemampuan baru? Aku bisa merasakan alam semesta. Saat Drill berbicara,
Sebuah energi seolah siap meledak dari dalam dirinya. Semua orang melihat perutnya bengkak seperti planet. Tempat yang dulunya menjadi sumber kabut. Kurasa aku telah melihat semua kebenaran dunia. Kita semua ada di neraka yang ditenun dari warna putih pucat dan biru tua. Begitu dia selesai berbicara, pecahan biru besar meledak keluar. Di depan mata semua orang, drill meledak. Pecahan biru yang berterbangan adalah tubuhnya. Itu Vol, teriak seseorang. Gengbor menyerbu maju, mulai melahap sisa-sisa drill. Jiang Danteng tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan 182 padanya, entah Ascension atau Vol. Bos, akhirnya Vol, kabut di mana-mana. Pemandangan mengerikan itu membuat Jiang Danteng benar-benar tertegun. Baru sekarang dia mulai benar-benar memahami dunia tempat dia terjebak. Ketika seekor binatang besar jatuh, semua hal bangkit. Dengan runtuhnya drill, hujan kabut turun. Mereka yang pernah memujanya dengan paling taat sekarang berjuang mati-matian untuk memasukkan drill ke dalam mulut mereka sendiri. Saat festival kabut drill berakhir, festival kabut yang sebenarnya dimulai. Jiang Danteng berdiri di sana dengan bingung saat pecahan biru terus memercik ke wajahnya. Setelah mengonsumsi lebih banyak kabut daripada yang bisa mereka tahan, anggota Gengbor berjatuhan satu persatu. Akhirnya, seorang bawahan sadar dan berteriak serak, "Berhenti. Semuanya berhenti. Kalian tidak bisa menerima kabut sebanyak ini sekaligus. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Guru, tolong hentikan mereka. Saat ini, hanya kau yang bisa membimbing kami." Sebelum drill mencoba Ascension, dia meninggalkan kata-kata terakhirnya. Jika dia fall, guru akan menjadi pemimpin baru Gengbor. Karena itu, anggota yang tersisa semua bergantung pada Jiang Danteng. Jiang Danteng tidak bisa mengerti bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Dia mulai membayangkan bahwa semuanya hanyalah mimpi. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia secara naluriah menutup matanya. Mengatakan pada dirinya sendiri berulang kali bahwa ini semua adalah mimpi dan semuanya akan hilang ketika dia membukanya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat kakak laki-lakinya, dan bahkan mendengar suaranya di samping telinganya. "Bukankah sudah kubilang? Sudah kubilang kan?" Jiang Danteng memohon dengan putus asa. "Kak, tolong selamatkan aku. Bawa aku keluar dari sini." Tapi kakaknya mengabaikannya dan hanya berkata, "Apa kau belum mengerti juga? Penampilan seseorang tidak penting." Mendengar kata-kata yang akrab itu, Jiang Danteng menelan apa yang akan dikatakannya. Itu semua hanyalah topeng konyol. Topeng-topeng itu telah meringkuk ketakutan. Hentikan. Sebagai kepala asosiasi psikologi, kakaknya selalu bisa melihat langsung apa yang coba disembunyikan oleh Jiang Danteng. Karena Jiang Danteng menderita kebutaan visual selektif, dia tidak pernah bisa mengingat wajah kakaknya. Sejauh yang bisa dia ingat, kepala kakaknya selalu bulat. Pertama kali dia melihat gambar-gambar itu, kakaknya bertanya mengapa dia melukis dirinya seperti itu, dan berkata dia tidak akan pernah menjadi seorang seniman. Entah kenapa, Jin Danting selalu merasa wajah kakaknya terus berubah. Terkadang seperti singa, terkadang pria pemarah, terkadang badut, terkadang wanita menangis, dan terkadang bahkan iblis. Tidak peduli bagaimana itu berubah, satu hal yang tidak pernah berubah adalah kepala yang bulat sempurna itu. "Dante." Suara akrab kakaknya menggema di telinganya sekali lagi. Lalu dia sadar itu semua hanyalah mimpi. Dia masih di Verglen. "Tuan Dante, apa Anda sudah bangun?" Mendengar pergerakan, Labuta dan Lecui masuk ke tenda. Jin Dante benar-benar bingung. Apakah semua yang terjadi di kerajaan bawah tanah benar-benar hanya mimpi? "Tuan Dante, kami mengikuti tanda di peta, dan membawamu keluar dari markas Gengbor. Saat kami sampai di selokan, Anda terbaring di sana sendirian. Kalian datang dan menyelamatkanku." "Tentu saja. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi dari tempat ini bersama-sama?" Mendengar kata kabur, Jiang Danteng langsung bersemangat kembali. "Ini salahku karena membuang-buang waktu. Ayo kita pergi sekarang." Li Kui menghentikannya, menyuruhnya untuk tenang. "Belum. Labuta menghabiskan banyak tenaga untuk membawamu keluar. Dia perlu istirahat dulu." Sambil berbicara dia membuka penutup tenda. "Lihat, kita sudah berada tepat di depan tembok dan tidak ada menara pengawas di dekat sini." Selama waktu ini, Jiang Danting juga menceritakan semua yang terjadi di bawah tanah. Setelah si bor jatuh, yang lain mulai meledak satu persatu. Situasinya benar-benar kacau. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Labuta berkata, "Ya, itu adalah jatuh. Kematian yang disebabkan oleh terlalu banyak menyerap materi, melebihi apa yang bisa ditahan tubuh. Kami menyebutnya kelebihan muatan di luar batas. Seperti yang kami katakan sebelumnya, semakin banyak materi yang dikonsumsi seseorang, semakin kuat kemampuannya. Namun, kemampuan setiap orang ada batasnya. Begitu batas itu terlampaui, tubuh akan meledak mengeluarkan semua kabut yang telah dikonsumsi. Orang-orang tidak tahu di mana batas mereka. Tuan Dante pasti punya keahlian, tapi bahkan dia tidak tahu batasnya. Begitulah cara kabut direbut kembali. Semua orang menunggu seseorang untuk jatuh.
Untuk meninggalkan tempat ini, seseorang harus naik atau jatuh. Apakah itu berarti jika naik gagal, satu-satunya jalan keluar dari Fairglen adalah kematian? Jiang Danteng bingung. Lalu apa sebenarnya arti naik? Apakah itu melampaui batas? Labutor menjawab, bukan. Batas tidak bisa dilampaui, tapi terkadang kemampuan yang berbeda bisa muncul. Beberapa orang mendapatkan kemampuan kedua setelah kemampuan asli mereka mencapai batas. Orang-orang seperti itu diikuti dan dipuja oleh semua orang. Mereka menjadi pemimpin super. Naik sangatlah langka. Kebanyakan orang jatuh. Jiang Danteng tidak bisa mengerti. Apa benar-benar sepadan mempertaruhkan nyawa hanya untuk kemampuan kedua? Labuta menjelaskan, ada legenda di Fairglen. Suatu hari, seseorang dengan kemampuan tak terbatas akan muncul. Dia akan melampaui aturan dunia ini dan membebaskan kita semua. Itulah mengapa dia disebut pemimpin super. Pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, 182 memejamkan mata mencari suara terlemah di sekitarnya. Kepakan sayap gagak di langit. Para tahanan berkelahi di gang, kecoak merayap di selokan. Tidak ada yang luput dari telinganya. Akhirnya, dia menemukannya. Suara John Danting menaikkan kacamatanya. Meskipun tembok itu sendiri berada di luar jangkauan pandang 182, dia tetap mengunci posisi Jiang Danteng. Kutemukan kau. Di tempat lain, sekelompok orang yang memakai masker gas tiba di markas geng Bor. Misi mereka jelas, untuk mengumpulkan kabut yang dihasilkan oleh mereka yang telah jatuh. Tempat ini bersinar, tempat itu juga bersinar. Setiap saat, ada seseorang yang jatuh. Kemurnian yang ini sangat tinggi. Sepertinya dia hampir naik. Sayang sekali. Mendengar seseorang memanggilnya, si pembawa ransel perlahan mengangkat kepalanya. Berhenti mengendap-endap memunguti barang itu. Ini bayaranmu. Pria berambut merah itu berkata sambil menyerahkan sekantong kabut kepada si kepala kantong kertas. Melihat kabut di tangannya, si kepala kantong kertas tidak bisa menahan rasa kagum. Barang ini kualitasnya sangat tinggi. Pria berambut merah bertanya, jadi apa kau menemukannya? Si kepala kantong kertas berbalik. Si pria berlengan satu itu, haruskah kukatakan aku menemukannya atau tidak? Pria berambut merah menjawab dengan dingin, sudah setahun penuh. Apa hanya ini yang kau punya? Si kepala kantong kertas menjawab, sejujurnya, ini terasa seperti kesepakatan yang buruk. Ini adalah komisi yang dikeluarkan langsung oleh Biro Operasi Fairglen. Pria berambut merah memotongnya, mencoba bermain-main lagi. Si kepala kantong kertas menghela napas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Harga-harga sedang naik akhir-akhir ini. Lalu dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Jadi, bisakah harganya lebih tinggi? Pria berambut merah menjawab, selama kau membawanya padaku. Sebutkan hargamu. Pada malam pertama, setelah berganti pakaian, Jin Danting membayar harga atas kecerobohannya. Dia terbangun kedinginan. Lebih buruk lagi, pasangan muda di sebelahnya menjadi sedikit terlalu mesra, yang membuat Jiang Danteng merasa lebih dingin di dalam. Saking dinginnya, dia tidak bisa menahan batuk 2 kali, dan saat itulah pasangan yang saling menghangatkan itu memperhatikannya. Labuda bertanya dengan malu-malu, kau sudah bangun? Apa karena malam di gurun sangat dingin? Jiang Danting melambaikan tangannya dengan cepat. Aku baik-baik saja. Saat ini, dia hanya ingin percakapan canggung ini berakhir secepat mungkin. Setelah cuaca cerah, mereka bertiga akhirnya sampai di tembok. Begitu mereka melewatinya, mereka akan keluar dari Fairglen. Saat masuk tidak terasa begitu, tapi berdiri di depannya sekarang, tembok itu terlihat sangat tinggi. Karena semalam terlalu gelap, Jiang Danteng baru sekarang menyadari noda-noda aneh yang menyelimutinya. Dan entah kenapa, perasaan tidak enak merayap di dadanya. Memikirkan betapa sedikit kontribusinya selama ini, Jin Danteng bertanya pada Lab Yuta apakah ada yang bisa dia bantu. Lab Yuta pengertian dan hanya memintanya untuk membawa tasnya. Lalu dia menambahkan, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang penting. Apakah kau menganut agama? Keluarganya punya keyakinan, tapi Jin Danting sendiri tidak percaya pada semua itu. Labida menatapnya dengan serius. Bisakah kau berdoa untuk kami? Jin Danting ragu-ragu. Berdoa, tapi aku tidak begitu percaya hal semacam itu. Akuis berkata, kepercayaan tidak terlalu penting. Saat orang dalam bahaya, mereka hanya ingin ada seseorang yang mengawasi mereka. Berdoalah agar kita bisa kabur dari tempat ini. Kau bisa melakukan itu. Benar kan? Jin Dantes menyerah. Meskipun aku tidak tahu doa yang benar, Labuda menyemangatinya. Hal seperti itu tidak penting. Yang penting adalah kau sangat menginginkan ini. Ayo, kita pasti akan berhasil keluar dari sini. Setelah mengatakan itu, Labuda mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya. Tuan Danteng, doakan kami. Siapapun itu, mintalah mereka untuk memberi kami kekuatan. Jiang Danteng tidak tahu cara berdoa. Jadi dia hanya memohon pada semua yang bisa dia pikirkan satu persatu. Pegangan yang erat. Kita bergerak dalam 3 detik. Tapi hampir di saat mereka bertiga melompat, sebuah tinju besar menghantam lurus ke wajah Labuta.
Pemilik pukulan itu tidak lain adalah 182 yang telah berlari kencang dari desa Tahu. Dampaknya mengerikan. Labuda yang baru saja melompat dengan kekuatan penuh terhempas kembali ke tanah. Lakui dan Jin Danting relatif baik-baik saja. Namun, Labuda langsung pingsan di tempat. Saat Lacui mencoba membangunkan Labuda, Jin Danting buru-buru melihat ke arah siluet samar di pasir. Saat sosok itu semakin dekat, dia akhirnya menyadari itu adalah 182. Menghadapi 182 yang marah, Jiang Danteng panik. Kenapa kau di sini? Kau membohongiku. 182 mengatakan ini sambil mengangkat tinju seukuran karung pasir. Aku akan membunuhmu. Ketakutan, Jiang Danteng merangkak mundur. Tepat saat pukulan itu akan mendarat, sebuah bayangan melintas. Mengejutkan semua orang. 182 benar-benar menangkap kilatan itu dengan matanya. Lacui berteriak ketakutan. Kenapa dia lari sejauh ini hanya untuk menghentikan kita? Lupakan dia. Labuta, ayo lompat sekarang. Meskipun Labuta mau, kecepatan 182 terlalu cepat untuk diabaikan. Labuta tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah kemampuan 182 adalah kecepatan? Sambil mengejar mereka 182 berteriak, Guru, suruh dia berhenti atau akan kupatahkan kakimu. Jiang Danteng berteriak balik dengan panik, aku bahkan tidak lari. Kenapa kau mengancam kakiku? Entah bagaimana, 182 menyusul Lauda, bahkan sempat menendang di tengah lari. Bergerak dengan kecepatan seperti itu, ketiganya akhirnya berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Ketika Jiang Danting mengangkat kepalanya, 182 sudah berdiri tepat di depannya. Sekali lihat wajah 182 sudah jelas. Dia sangat marah. Jiang Danting buru-buru berkata, tenang, apa yang kubohongi? Aku sudah memberitahumu semua tentang menanam ubi jalar. 182 menjawab dengan dingin, aku menyiramnya. Aku memberinya sinar matahari. Lalu kenapa belum tumbuh? Jiang Danteng membeku, bahkan mulai meragukan dirinya sendiri. Setelah memeriksa waktu berulang kali, dia perlahan mendongak. Bukankah ini baru 1 hari? Bagaimana bisa tumbuh hanya dalam 1 hari? 92 membalas. Kenapa tidak tumbuh? Apa kau sengaja mengulur waktu? Jiang Danteng terdiam. Bagaimana aku mengulur waktu? 182 mendesak, lalu jelaskan kenapa. Sambil pusing, Jiang Dongtang berkata, dia belum pernah berurusan dengan murid sekeras kepala ini. Bukankah itu sudah jelas? Semua butuh waktu untuk tumbuh. Setidaknya seminggu sebelum kau bisa tahu apakah ada perubahan. 182 tiba-tiba mengerti. Jadi begitu. Lalu dia bertanya, jadi kita mau kemana sekarang? Jin Danting menjawab, aku sudah memberitahumu. Aku akan meninggalkan tempat ini, dan kau tidak membutuhkanku lagi. Benar kan? Mendengar itu, 182 mengalihkan pandangannya ke Labeo dan Lakui. Apa karena mereka? Jiang Danteng panik. Apa yang kau pikirkan? Jangan sentuh mereka. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Tolong biarkan kami pergi. Pada saat itu, 182 tiba-tiba bertanya padanya, kau mau mati atau mau hidup? Jiang Danteng bahkan belum memproses pertanyaan itu. Ketika 182 berbicara lagi, atau kau sudah siap mati untuk mereka? Diam. Saat Labyuta berteriak, kegelisahan di dada Jiang Danteng semakin kuat. Ekspresi si Buddha berubah mengerikan. Kalian berdua sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, jangan menghalangi jalan kami. Kemarilah, Tuan Danteng. Mari kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Jiang Danteng ragu-ragu. Tunggu, apa maksudmu barusan? Labuta dengan cepat menjelaskan, itu hanya omong kosong dari seseorang yang baru saja keluar dari keadaan disosiatif. Kita tidak punya waktu, Tuan Danteng. Lacui menambahkan, Labuta, ayo kita bawa dia dan lari saja. Jiang Danteng mencoba berbicara tetapi Labuta sudah mengangkatnya dan mulai berlari. Sambil berlari, Labuta berkata padanya, teruslah berdoa Tuan Danteng. Apa kau benar-benar ingin terjebak di sini selamanya? Tidak diragukan lagi Jiang Danteng ingin pergi tetapi kata-kata nomor 182 sangat mengguncangnya. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Labuta sudah membawanya ke udara. Ia hanya selangkah lagi dari dunia yang diimpikannya. Namun Jiang Danteng teringat semua yang telah terjadi sejak bertemu Labuta. Tidak peduli betapa baiknya mereka tetap orang asing. Apakah benar-benar perlu melakukan sejauh ini untuknya? Tepat saat Jiang Danteng akan melewati tembok, sepasang tangan yang kuat mendorongnya. Kaki Labuta yang lentur menendang ringan perut Jiang Danteng. Maafkan aku, Tuan Danteng. Menggunakan Jiang Danteng sebagai batu loncatan, mereka melewati tembok yang selalu ingin dia lewati. Tas ransel yang diberikan Labuta padanya terbuka di udara. Di dalamnya ada butiran-butiran kabut yang bulat dan penuh. Pada saat yang sama, dua pekerja sedang mengukur makhluk besar itu. Kali ini ia bergerak 30 cm lagi. Tunggu, lihat ke sana. Mengikuti pandangannya, monster mengerikan itu sudah pergi. Apakah ada orang lain yang mencoba melarikan diri? Pada saat itu juga,
monster itu muncul di bawah Jiang Danteng, dengan mulut terbuka lebar menunggu mangsanya. Waktu berputar kembali ke saat Lacui menandai sebuah titik di peta, tanda yang pernah ditanyakan Jiang Danteng. Jangan sentuh benda itu. Lacui memperingatkan sambil menggambar peta. Itu sangat berbahaya. Meski begitu, Labuta tetap di tempatnya dan memeriksanya dengan cermat. Makhluk besar di depan mereka adalah gargoyle yang tidak bisa dihindari oleh para pelarian. Itu tampak seperti patung biasa. Konon, jika tidak ada yang mencoba melarikan diri, ia tidak akan pernah bergerak. Apakah benda ini benar-benar hidup? Labuta bergumam. Lacui segera memperingatkannya. Sudah kubilang jangan macam-macam dengannya. Labuta menjawab, aku hanya tidak percaya hal seperti ini bisa menghentikan kita melarikan diri. Lacui melanjutkan, beberapa orang mengatakan itu adalah monster yang muncul bersamaan dengan kabut. Yang lain mengatakan itu adalah perangkat yang dibuat oleh Biro Operasi untuk mencegah kabut bocor keluar. Ini berfungsi seperti pengaman. Baik kabut itu ada di dalam tubuh kita atau dibawa oleh kita, saat seseorang mencoba melepaskan kabut itu, ia akan ikut campur.